Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 741. Ekspresi Ling Han berubah serius. Itu adalah kultivator tier surga, dan level tinggi pada saat itu, jauh melebihi kekuatan tempurnya yang sekarang jika dia bertarung secara langsung, dia mungkin akan menderita cedera serius. Tentu saja, jika dia menangkis hanya satu gerakan, dia pasti tidak akan mati. Lagi pula, fisik dan kemampuan pemulihannya sangat kuat. Xuan kemarilah, Ling Han memberi isyarat. Secara alami, dia tidak akan bersembunyi di menara hitam sendirian. Untungnya, meskipun Hu Niu dan Rabbit mengikutinya, mereka menunggu di tempat yang jauh dan tidak berkumpul di sini. Agaknya, jika mereka juga dilihat oleh penatua ketujuh Yu Clan, mereka juga akan diabaikan. Zhu Xuan perlahan datang, tidak berani bergerak terlalu cepat karena takut memicu reaksi dari tetua ketujuh Yu Clan. Bagaimana penatua ketujuh dari klan Yu akan terganggu dengan Ling Han atau Zhu Xuan pembudidaya spiritual bayi dan bunga mekar yang lemah seperti itu? Dia masih mencari keberadaan orang misterius itu. Dia berseru, "Karena kamu tidak akan menunjukkan dirimu, maka aku akan menolak reservasi saya." Tangan kanannya yang terangkat segera menekan ke bawah ke arah Ling Han. Bayangan seseorang terbang ke atas, dan dengan keras menabrak struktur bangunan sarang bandit. Peng, 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 secara langsung menghancurkan sekitar selusin kamar sebelum berhenti. Itu adalah elder ketujuh Yu Clan. Dia benar-benar mendapat tamparan keras yang membuatnya terbang. Pria tua itu berjuang untuk bangkit. Dia hanya merasa bahwa setidaknya sekitar selusin tulang di tubuhnya patah, dan dia sekarang secara paksa menyatukannya kembali menggunakan origin power. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa bangun sekarang. Siapa ini? Bukankah itu terlalu kuat? Satu tamparan sudah membuatnya terbang tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Dia menatap ke sana lekat-lekat, dan hanya melihat seorang bertopeng muncul di tempat dia sebelumnya berdiri. Tetapi bahkan jika wajahnya bertopeng, seseorang juga bisa melihat dari sosok bahwa orang itu sebenarnya seorang wanita. Langsing dan anggun, dia bisa dikatakan sempurna, kalau bukan karena memang agak datar. Semua orang terkejut dan senang meskipun mereka belum tahu identitas wanita bertopeng ini. Baginya untuk berdiri melawan penatua ketujuh klan Yu, itu pasti hal yang baik, bukan? Tatapan Ling Han menyapu dada wanita bertopeng yang tak tertandingi itu, dan tanpa sadar berkata, "Hai Niu, benar-benar tidak banyak wanita dengan kekuatan yang begitu kuat dan dadanya masih rata. Jika kamu berani ngomong-omong kosong, aku akan membunuhmu." Wanita bertopeng itu membentak dengan dingin. Ling Han memamerkan giginya dan bertanya, "Kamu sudah memulihkan ingatanmu?" Jika itu adalah Hai Niu, maka dia akan bertindak konyol dan imut. Tetapi jika itu Helian Sun Sue, maka dia akan bertindak tinggi dan perkasa seperti layaknya elit senior Heaven Tier. Dilihat dari keadaan saat ini, jelas, tampaknya yang terakhir. Tetapi mengapa dia melangkah keluar dan membantu dia? Mungkinkah dia merasa lebih baik membunuhnya dengan tangannya sendiri? Kemudian lagi, mereka juga tidak memiliki banyak nilai untuk diselesaikan, hanya bahwa dia pernah menipu dia. Tetapi sudah lama sekali mengapa tidak hanya mengabaikan permusuhan dengan senyum? Bagaimanapun, kami telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Helian Sun Sue tidak berkenan untuk menjawab, tetapi hanya menatap dingin pada penatua ketujuh dari klan Yu dan mengucapkan, "Baru saja aku bilang padamu untuk enyahlah dan kamu tidak. Sekarang kamu masih ingin pergi." Penatua ketujuh Yu Clan menggenggam tangannya sebagai tanda hormat dan menawarkan gencatan senjata. "Ya dewa, orang ini telah membunuh anggota Yu Clan saya, jadi masuk akal bahwa saya datang untuk membalas kematiannya. Tetapi karena Anda melindunginya, maka saya akan meletakkan keluhan ini untuk beristirahat. Bagaimana dengan itu?" Tampaknya Helian Sun Sue penuh dengan kemarahan yang terpendam.
dan pada saat ini akhirnya menemukan target ventilasi ketika dia menatap dengan penuh perhatian pada penatua ketujuh dari klan Yu. Aura pembunuhannya beredar. Ling Han memamerkan giginya. Dia merasa bahwa amarah pembunuhan ini seharusnya diarahkan pada dirinya sendiri, tetapi tidak tahu di mana atau bagaimana. Hai Niu ini tampaknya telah membiarkan fokusnya menjadi serba salah dan berubah berantakan di sepanjang jalan, dan benar-benar membiarkannya, pelaku sesungguhnya, kait, dan bergeser ke penatua ketujuh Yu Clan. Semoga beruntung, pikirnya. Penatua ketujuh dari klan Yu juga marah. Keduanya sama-sama tingkat surga tingkat tinggi, dan dia sudah menetapkan sikapnya begitu rendah. Di atas itu, dia juga diberi tamparan keras olehnya. Jadi apa lagi yang dia inginkan? Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan berani, "Ya dewa, aku juga tidak mudah untuk dianggap enteng." Dia menggambar tablet batu berwarna hijau. Di permukaannya ada pola-pola yang terjalin erat, dipenuhi udara kuno. Ling Han berseru kaget, tahu bahwa ini pasti barang antik. Keterampilan menempa alat roh sudah lama hilang. Jadi para pembudidaya sekarang semua memelihara senjata mereka dengan kemauan bela diri dan kekuatan asal dari tubuh mereka sendiri. Kemudian, seiring berjalannya waktu, itu secara alami menjadi alat roh, satu dengan kultivator, dan mengeluarkan kekuatan mereka yang paling kuat dan kemampuan penuh. Tetapi di zaman kuno, alat roh dipalsukan oleh weaponsmiths dengan pola yang tertulis menggunakan ukiran, yang berarti perangkat roh akan dapat menggunakan kekuatan terbaiknya tidak peduli di tangan siapa itu, dan bahkan mungkin bisa melampaui tingkat pembudidaya. Elit surga tier yang tidak menggunakan alat roh yang dipupuknya sendiri sebenarnya mengeluarkan alat roh kuno itu menunjukkan bahwa kekuatan alat roh ini jelas di atas alat rohnya sendiri. Itu tidak bisa diremehkan. Jadi, tidak bisa dihindari bahwa Ling Han, mengingat sifatnya, akan merasa sedikit gatal, ingin menyedot tablet batu ini dengan Heaven Transformation Bowl. Kemungkinan besar, roh batu akan mengeluarkan air liur juga. Namun demikian, Helian Sun Sue benar-benar tidak peduli, meletakkan salah satu tangannya di belakang, dan hanya mengangkat tangan kanannya yang terentang ketika dia dengan berani menyatakan, "Berurusan denganmu, satu tangan sudah cukup." Penatua ketujuh dari klan Yu mendidih karena marah. Dia sudah lama membuat nama untuk dirinya sendiri, dan Heaven Tier juga dianggap sebagai eksistensi teratas dunia ini. Siapa yang tidak akan menyambutnya dengan hormat setelah bertemu dengannya? Namun sekarang, untuk benar-benar dipandang rendah dengan cara seperti itu membuatnya merasa sangat terhina dan tercela. Dia mengeluarkan tablet batu, dan kemudian, tablet batu ini segera terbang, dengan penuh semangat memancarkan cahaya luar biasa di udara sementara juga dengan cepat membesar menjadi sesuatu seperti puncak gunung kecil, yang kemudian menabrak Helian Sun Sue. Tidak ada gerakan mewah, hanya satu kata, menghancurkan. Ekspresi Helian Sun Sue mengungkapkan sedikit kekaguman, karena dia bisa merasakan bahwa berat tablet batu ini sekarang sangat berat, menganggapnya bahkan lebih mengerikan daripada puncak gunung. Teknik orang-orang kuno dalam menempa senjata benar-benar menakjubkan, tampaknya menjadi pemurnian yang kuat dari gunung yang sebenarnya menjadi ukuran yang lebih kecil, dan digunakan untuk secara langsung menabrak siapapun saat dan ketika dibutuhkan. Ketika beratnya mencapai batas tertentu, menghancurkan akan seperti serangan paling hebat di dunia. Dia mendengus, dan tubuhnya berubah menjadi petir, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi muncul. Sangat cepat, Ling Han hanya merasakan buram di depan matanya karena dia benar-benar tidak bisa melacak sosok Helian Sun Sue. Mengingat bahwa begitu dia mengolah Thunderclap Nin Heaven, kecepatannya menjadi hampir tidak sebanding dengan Heaven Tier. Lalu Helian Sun Sue sebagai elit Heaven Tier setelah menguasai Thunderclap Nin Heaven, seberapa menakutkan kecepatannya, bahkan dengan seberapa unggul seorang kultivator Shattering Void Tier, dengan kecepatannya, dia setidaknya harus cocok untuk mereka, kan? Dalam sekejap, Helian Sun Sue terwujud di depan penatua ketujuh dari klan Yu, dengan tangan putih bersalju halus lembut langsung menyerang dan menekan dahinya. Penatua ketujuh Yu Clan buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkal pukulan itu, ekspresi kaget di wajahnya saat kecepatan Helian Sun Sue jauh melebihi harapannya. Ini sudah terlalu cepat,
begitu cepat sehingga dia praktis bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Peng, 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 dua pembudidaya surga tier perkasa terkunci dalam pertempuran sengit. Tapi pada kenyataannya, itu sepenuhnya Penatua ketujuh Yu Clan dipukuli, dengan sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan. Kuat, sangat kuat, Ling Han berpikir dalam hati. Helian Sun Sue, sebenarnya, seorang jenius dari balap laut. Tidak hanya itu, kekuatan asalnya telah naik ke surga tingkat, tetapi bahkan berkaitan dengan keterampilan fisik, dia sama sekali tidak kalah. Jenis elit kultivasi ganda semacam ini secara alami bisa menghancurkan pembudidaya Origin Power pada tingkat yang sama. Sekarang, dia lebih jauh mengembangkan kekuatan mistis yang memperkuat kekuatannya bahkan lebih. Itu terlihat dari pertarungan antara dua lawan dari level yang sama betapa mengerikan kekuatan-kekuatan mistis itu. Penatua ketujuh Yu Clan mendidih karena marah, melihat bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuh sebanyak sisi Helian Sun Sue, dan hanya dipukuli dengan kejam. Dia kemudian meledak dengan kemarahan yang luar biasa ketika dia memanggil tablet batu itu, dan menghancurkannya. Anda akan menghindar atau tidak? Jika tidak, aku akan menghancurkanmu bersama juga. Chapter 742. Langkah ini sangat tercela, namun sangat efektif. Tentu saja, Helian Sun Sue tidak punya niat untuk binasa bersama dengannya, dan sosoknya segera melayang, dengan cekatan menghindari kisaran menghancurkan tablet batu. Penatua ketujuh Yu Clan, setelah melihat keefektifan dari gerakan ini, tidak bisa menahan kikuk aneh yang lolos dari mulutnya, memacu tablet batu ini untuk mengejar ke arah Helian Sun Sue. Tentu saja, dia tahu bahwa dengan kecepatan Helian Sun Sue, tidak mungkin baginya untuk melancarkan serangan terhadapnya, tetapi dia bisa mengusirnya. Apa yang dia inginkan adalah hidup Ling Han. Helian Sun Sue tampaknya memiliki jenis kegelisahan yang sangat memprihatinkan tentang dirinya. Jelas tidak mau terlibat dalam perkelahian yang ceroboh dengan Penatua ketujuh Yu Clan. Kalau tidak, mengingat fisiknya yang kuat, yang bahkan di atas Ling Han, dia benar-benar memenuhi syarat untuk melepaskan dengan paksa alat roh tipe berat ini. Ini membuat Ling Han mengklik lidahnya dengan heran, tidak mampu memahaminya. Mungkinkah bahkan sekarang, kehilangan ingatan dari sebelumnya masih mempengaruhi Helian Sun Sue, menghambat gerakannya dalam pertarungan seolah-olah tangannya diikat dan kakinya diikat? Penatua ketujuh Yu Clan melepaskan semburan serangan tanpa henti. Sementara Helian Sun Sue berturut-turut mundur, langsung membawa perubahan total dalam situasi. Ya dewa, aku tidak ingin disamakan dengan seseorang yang memiliki pola pikir yang tidak berpengalaman dan bertahan dalam kepicikan yang tidak canggih denganmu. Jika kamu pergi sekarang, aku akan memperlakukannya seperti tidak pernah terjadi apa-apa, seru ketujuh dari klan Yu berseru. Dia memang tidak ingin berakhir bermusuhan dengan elit seperti itu. Helian Sun Sue hanya mendengus dingin, dan dengan tepukan ringan tangan putihnya yang bersalju, mengeluarkan gerakan berputar, menimbulkan gelombang Origin Power. Pola dapat terlihat jelas berkilau dan berkedip, kekuatannya yang sangat menakutkan. Maka aku juga akan berhenti membuang-buang kata-kata bersamamu, Penatua ketujuh Yu Clan mencibir. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan mengarahkan garis visinya langsung ke Ling Han. Aku akan membunuhmu dulu. Bagaimanapun, ini adalah tujuan utama keberadaannya di sini. Pada orang ini adalah manik berharga berusia 10.000 tahun, dia harus mendapatkannya. Tentu saja, membunuh Ling Han untuk membalas kematian keturunan Yu Clan juga merupakan salah satu alasannya. Tetapi dibandingkan dengan manik berharga berumur 10.000 tahun, itu telah menjadi sesuatu yang sekunder, yang dia lakukan hanya secara sepintas. Ling Han tersenyum tipis ketika dia mengucapkan, "Monster, lihat saja bagaimana aku akan menundukkanmu." Dia membuang Heaven Transformation Bowl, yang menyala ketika serangkaian pola menjadi hidup, memancarkan cahaya yang cemerlang. Boom, boom, boom. Tablet batu itu sudah dengan cepat bergerak menuju Heaven Transformation Bowl, dan dalam prosesnya juga berkurang ukurannya. Apa? Penatua ketujuh Yu Clan dipukul dengan sangat terkejut dan merasa bahwa dia kehilangan hubungannya dengan alat roh ini. Dia meraung keras saat dia menyerbu ke arah Ling Han.
dia memperoleh alat roh ini di sebuah makam kuno, dan itu membantunya membunuh beberapa elit dari tingkat yang sama. Itu adalah kartu truf terkuatnya, dan dia benar-benar tidak bisa kehilangannya. Di sisi lain, apa yang Ling Han pegang hanyalah sebuah mangkuk. Agar benar-benar dapat memengaruhi dan menyerap tablet batu, ini membuat si penatua terkejut melebihi kata-kata, tetapi juga gembira jika dia bisa merebut mangkuk ini, maka bukankah dia akan mendapatkan benda berharga lainnya? Wajahnya dipenuhi dengan keserakahan, dan dia mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram Ling Han. Mendengus dingin yang dipenuhi dengan penghinaan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Oh tidak, pikirannya ini belum sepenuhnya merumuskan ketika dia merasakan sakit di dadanya ketika tubuhnya sekali lagi dipukul dan didorong di udara. Melihat sosok Helian Sun Sue di matanya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Benar saja, dia dipukul dan dikirim terbang lagi, tapi kali ini dia tidak seberuntung itu, karena Helian Sun Sue menyusulnya dan mulai melakukan serangan brutal padanya. Tanpa alat roh untuk melindunginya, bagaimana ia bisa menyamai Helian Sun Sue, bangsawan dari si Rache ini, yang merupakan pembudidaya ganda dari origin power dan keterampilan fisik dan di atas itu memiliki teknik rahasia dari si Rache, kekuatan tempurnya pasti menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, penatua ketujuh Hiu Clan sudah dipukuli dan benar-benar dikalahkan, dan tidak punya pilihan lain selain terbang. Heaven-Tier adalah semua Heaven-Tier, membakar kekuatan hidupnya sendiri, kecepatannya sudah cepat melampaui batas yang wajar, mencapai tingkat yang sebanding dengan Helian Sun Sue. Namun, kerusakan seperti itu tidak dapat dipulihkan, asal-usul hidupnya dikuras, yang akan memperpendek umurnya setidaknya beberapa puluh tahun, tetapi sebagai lawan dipukuli sampai mati oleh Helian Sun Sue saat itu juga, dia secara alami tidak akan peduli untuk hidup beberapa puluh tahun lebih singkat. Helian Sun Sue juga bisa mengejar jika dia mau, tetapi dia juga harus membakar kekuatan hidupnya sendiri. Dia pasti akan mengejar dia, tapi dia secara alami tidak mau. Dia hanya membuat 2 langkah dalam mengejar sebelum berhenti dan membuat jalan memutar untuk mencari Ling Han. My Lady, terima kasih telah memberikan bantuan Anda. Kekaisaran Bulan Ungu pasti akan membalas Anda, tetapi jika Anda bertindak dengan cara apapun yang dapat membahayakan Ling Han, Anda masih harus melewati saya terlebih dahulu. Xiao Yongnian menyatakan, melangkah keluar untuk menghalangi cara Helian Sun Sue. Ini adalah kepercayaan Kekaisaran Bulan Ungu sebagai pemimpin, ia harus mengawasi dan melindungi para pengikutnya, atau bagaimana lagi para pengikut itu akan cenderung melakukan hidup mereka demi tujuan mereka. Helian Sun Sue mengulurkan tangannya dan memberikan jentikan, dengan mudah menyingkirkan Xiao Yongnian, lalu dia berdiri di depan Ling Han, tatapannya berkedip-kedip seolah ragu-ragu akan sesuatu. Hai Niu, apapun masalahnya, kita semua bisa duduk dan berbicara panjang lebar tentang itu, tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia sudah menyingkirkan tablet batu itu. Terobosan roh batu ke tier transformasi dewa sudah dekat, dan jika dia masih bisa memperbaiki tablet batu ini, maka tier surga tidak akan sejauh itu. Maka hanya dia yang bisa dianggap sebagai penjahat sewaan. Helian Sun Sue mengulurkan tangannya, dan mengangkat Ling Han dengan cengkeramannya, lalu dia berbalik dan pergi. Niu bodoh Niu. Hu Niu melompat keluar dan buru-buru mengejar Helian Sun Sue. Dia tidak terlalu peduli tentang hal-hal lain, tetapi benar-benar tidak bisa membiarkan Ling Han diculik oleh orang lain. Gadis kecil, tunggu kelinci. Kelinci juga buru-buru mengikutinya dan mengejar. Zhu Xuan juga tidak lambat, tetapi kultivasinya adalah yang paling lemah. Karenanya ia hanya bisa tertinggal di tempat terakhir. Xiao Yongnian berjuang untuk bangkit, namun merasakan sakit di dadanya. Dia perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam dan duduk di tanah. Sementara itu, siapa di antara rekrutan baru yang berani mengejar? Dia adalah elit Heaven-Tier. Jika mereka dikejar, apakah itu berarti mereka berusaha membebaskannya? Dia tidak melakukan pembantaian besar-besaran, dan itu sudah penuh belas kasihan di luar konvensi apapun. Tetapi jangan anggap remeh kehidupan, kembali ke kamp pelatihan. Xiao Yongnian juga tahu bahwa membiarkan rekrutan baru ini mengejar dan menyerang tidak realistis. Satu-satunya cara adalah menyerahkan masalah itu kepada atasan.
Meskipun itu hanya satu rekrut baru, Kekaisaran Bulan Ungu tidak akan mengizinkan siapapun untuk menggertak mereka sendiri, dan pasti akan ada elit yang bergegas, mungkin seorang jenderal, atau bahkan seorang raja. Helian Sun Sue tanpa henti maju ke depan sambil memegangi Ling Han. Kecepatannya mencengangkan, dan bahkan dengan beban tambahan Ling Han, kecepatannya tidak melambat banyak. Setelah melakukan perjalanan untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya berhenti dan melemparkannya ke tanah. Ling Han tidak bersembunyi di menara hitam. Jika Helian Sun Sue ingin membunuhnya, dia tidak akan menyeretnya. Dia menepuk punggungnya dan berdiri saat dia memprotes. Kulihat emosimu sudah bertambah. Helian Sun Sue menatapnya dengan galak. Lalu tiba-tiba menyerang, peng, 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 memberinya suara berdetak kencang. Demikian pula, meskipun pukulannya berat, tidak ada yang fatal. Karena itu, Ling Han hanya menggunakan kekuatannya untuk melindungi wajahnya yang tampan. Bagian lain, baiklah, silakan dan tekan. Dia hanya merasa aneh. Hai Niu ini benar-benar menjadi semakin abnormal. Setelah Helian Sun Sue melakukan pemukulan, akhirnya dia berhenti. Dia melepas jubahnya, mengungkapkan bayi yang dibundel dan yang dia bawa di belakang punggungnya. Bayi itu tertidur lelap dan terlupa bahagia saat mengisap salah satu jarinya, terlihat sangat menggemaskan. Tidak heran dia tidak bertarung dengan sembrono terhadap tablet batu itu sebelumnya. Itu seharusnya karena dia takut menyakiti bayi itu. Jika tidak, dengan kekuatan dan temperamennya, jadi bagaimana jika dia dengan paksa melawannya? Mungkinkah ini anaknya? Helian Sun Sue menggendong bayi itu dan memandangi anak itu sebentar. Kemudian, dia menyerahkan anak itu ke arah Ling Han ketika dia memperingatkan dengan serius. Jaga dia. Tetapi jika dia sampai kehilangan sehelai rambut di tubuhnya, aku akan membunuhmu, bunuh kamu 10.000 kali lipat. Ling Han secara naluriah menangkap bungkusan itu, lalu menggaruk kepalanya dengan bingung ketika dia berkata dengan agak heran, sepertinya aku tidak punya kebiasaan membesarkan anak-anak untuk orang lain. Apakah pikiran Hai Niu ini telah ditampar konyol dan menjadi gila lagi bahwa dia sebenarnya ingin dia membesarkan anak-anak? Ini putramu, Helian Sun Sue berkata dengan marah. Chapter 743. Ini putramu, Bu. Ling Han langsung tersedak, lalu membalas, oi, 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 meskipun hubungan kita mungkin dianggap agak dekat, kamu tidak boleh mengutarakan omong kosong. Aku masih perawan, bagaimana mungkin ada anak laki-laki? Kamu ingin aku membesarkan anak untukmu dan menjadi orang Samaria yang baik? Baik, tapi aku tidak akan bodoh. Helian Sun Sue sangat marah. Sambil mencengkeram dadanya, dia mengangkatnya dengan mudah dan membentak, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat kemiripan yang mencolok yang dimiliki anakmu kepadamu? Dia adalah gambar meludahmu. Ling Han melihat dengan penuh perhatian, sangat sulit baginya untuk berbicara banyak. Dalam kehidupan ini, dia benar-benar hanya melihat di cermin beberapa kali, jadi keakrabannya dengan fitur-fiturnya sendiri telah menyangkut kehidupan masa lalunya selama ini. Dia tidak bisa membantu tetapi telanjang giginya, di masa depan, jika dia memiliki anak dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden atau Zhu Xuan Er, maka akankah anak itu dianggap sebagai milik pendahulunya? Oh, sungguh berantakan, masalah ini sepertinya sulit untuk diselesaikan. Helian Sun Sue menjadi lebih marah. Dia masih berani membiarkan pikiranmu berkeliaran saat ini? Dia memberi Ling Han goyang dan mengulangi, dengar, ini putramu, besarkan dia dengan baik. Ketika aku kembali, jika aku menemukan rambutnya yang hilang, sehelai rambut saja, aku akan mencincangmu berkeping-keping dan memberimu makan untuk ikan-ikan. Ling Han membuat gerakan melambai dengan tangannya, dan berkata sebagai tanggapan, baiklah, aku akan percaya bahwa dia benar-benar anakku untuk saat ini. Tentu saja dia adalah putramu, Helian Sun Sue menyela. Ling Han menghela nafas putus asa dan menunjukkan, kenapa aku tidak ingat pernah melakukan itu. Denganmu, sebuah blus menjadi menyebar di wajah cantik Helian Sun Sue. Namun dengan wajahnya bertopeng, dia takut tidak terlihat. Dia bergumam, apakah Anda lupa tentang saat itu ketika mendapatkan petir ke-9 surga? Ling Han kaget. Pada saat itu, gadis bodoh ini menyerbu ke wilayah Thunderclap, dan dia ingin menariknya kembali,
tetapi pada akhirnya juga diaduk oleh Thunderclap, dan kedua pakaian mereka terkoyak-koyak dan terjerat bersama. Mungkinkah selama waktu itu ia benar-benar tidur dengan gadis ini secara tidak sengaja? Sial, tubuh perawanku, Ling Han menjerit kesedihan di dalam hatinya. Dia benar-benar kehilangan pertama kali hidup ini dalam keadaan samar. Dia sedikit tergagap. Benarkah anjing betina itu suatu kali dan sudah hamil? Kamu pikir aku menginginkan ini? Helian Sun Sue marah sekali lagi, mengangkat tinjunya untuk memukul, namun masih berhasil menahan diri untuk tidak melakukannya. Tidak lama setelah saya kembali ke Shiraze, saya menemukan saya bersama seorang anak, jadi saya bersembunyi dan berencana untuk melahirkan bayi secara rahasia. Namun, kebenaran masih bocor. Sekarang, saya diburu oleh klan saya dan klan kerajaan Xianyu, dua kekuatan perkasa. Kalau tidak, apakah saya perlu Anda merawat anak itu? Ling Han tidak bertanya mengapa dia tidak menggugurkan bayinya. Dengan wajah penuh keheranan, dia menatap putranya dengan penuh perhatian. Dia sebenarnya sudah memiliki seorang putra. Dalam kehidupan masa lalunya, dia terobsesi dengan alkimia. Meskipun ada banyak wanita cantik yang melemparkan diri ke pelukannya, dia sebenarnya tidak akan melihat mereka dua kali. Sekarang, seorang anak dari dirinya sendiri, dengan darah dan dagingnya, benar-benar berbaring di lengannya seolah-olah segera membangkitkan semacam hubungan spiritual tertentu, membuatnya merasa sangat bersemangat dan tergerak secara emosional. Aku sudah memiliki seorang putra. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Helian Sun Sue. Permintaan maaf bahwa aku hanya melahirkan satu untukmu, dan tidak memberimu seorang putri juga sehingga kamu dapat memiliki putra dan putri. Helian Sun Sue mengertakkan giginya, dengan gigih berpegang pada permusuhan. Ling Han liar dengan sukacita, dan tanpa banyak berpikir, menjawab, tidak apa-apa, kita masih bisa memilikinya nanti. Helian Sun Sue marah. Dia sekali lagi mencengkeram dan mengangkat Ling Han. Kamu masih ingin melakukannya padaku? Naga betina yang kejam. Ling Han diam-diam memendam kekaguman pada dirinya sendiri. Dia sebenarnya telah menjadi pria pemberani yang telah menaiki naga. Dia menepuk-nepuk tangan Helian Sun Sue dan membujuknya dengan sabar. Kamu telah melahirkan aku seorang putra, maka tentu saja kamu adalah bagian dari klan Ling saya. Selanjutnya, aku tidak akan membiarkan kamu berlarian lagi. Kamu harus mengambil perawatan yang baik untuk anak saya. Masih benar-benar tirani dan sombong. Helian Sun Sue dengan dingin mendengus dan mengucapkan, mengapa kamu pikir aku mencarimu? Kalau bukan karena aku dikejar oleh dua kekuatan besar, jangan berpikir bahwa kamu akan pernah melihatku sepanjang hidup ini. Untuk saat ini, kamu jaga anak kita dengan baik. Aku tahu kamu memiliki alat roh yang dapat mengambil makhluk hidup, jadi jika anak kita tinggal di tempatmu itu, tidak ada yang akan menemukannya. Aku akan mengalihkan perhatian para pengejar. Jika saya tidak mati, anak yang harus Anda serahkan kepada saya, dan kami tidak akan pernah berhubungan sama sekali. Sampah apa ini yang kamu semburkan? Ling Han juga menjadi marah. Tanpa aku, apakah kamu akan mampu mengandung anak sendiri? Aku tidak peduli bagaimana aku tidur dengan kamu pada waktu itu. Sekarang kamu adalah wanitaku, dan bahkan telah melahirkan aku seorang putra. Apakah kamu pikir aku hanya akan menyaksikanmu mati? Helian Sun Sue merasa sedikit tersentuh oleh kata-kata Ling Han. Tapi dia segera menegur, jangan biarkan emosimu memengaruhi kamu. Kamu benar-benar tidak menyadari kekuatan luar biasa dari Helian dan Xianyu, dua klan kerajaan yang perkasa. Hanya dalam hal menghancurkan Void Tier Elite, sudah ada 30 dari mereka. Ada bahkan lebih dari beberapa ratus pembudidaya surga tier. Dan ini hanya satu klan, bukan dua. Memang mereka sangat kuat. Tetapi ketika dia ingat bahwa 5 sekte besar setidaknya juga memiliki lebih dari 100 elit Void Tier hancur, Ling Han kemudian menjadi tidak peduli. Dia kemudian berkata, Anda hanya tahu bahwa saya memiliki alat roh yang dapat mengambil pada makhluk hidup, tetapi apa yang Anda tidak tahu sebenarnya adalah sejauh mana kekuatan alat roh ini. Baik, jangan melawan surgawi, saya merasakan dari membungkus Anda dan saya akan membawa Anda ke dalamnya untuk mengalaminya. Hehe. Begitu kamu sudah masuk ke Menara Hitam, maka kamu bisa merawat anak kita dengan sungguh-sungguh. Diberi pilihan, Helian Sun Sue secara alami juga tidak ingin terpisah dari putranya.
jadi dia ragu-ragu sejenak lalu memutuskan. Baiklah, ayolah. Ling Han membungkus perasaan surgawi di sekitar Helian Sun Sue dan putranya, dan mereka bertiga masuk ke menara hitam bersama-sama. Apa? Helian Sun Sue terkejut. Ruang ini sebenarnya sangat besar. Ini praktis adalah alam misteri, jadi gimana? Ling Han berkata sambil tersenyum. Ketika aku juga masuk ke tempat ini, alat roh spasial kemudian akan berubah menjadi biji sesawi, dan bahkan elit Shattering Void Tier juga tidak akan bisa menemukannya, jadi itu akan sepenuhnya aman di sini. Dalam sekejap, sesuatu tiba-tiba muncul di Helian Sun Sue. Tidak mengherankan bahwa pertama kali dia menemukan Ling Han, ketika dia memukul ke arahnya, Ling Han tiba-tiba menghilang ke udara yang tipis. Ternyata itu karena memiliki harta yang langka. Baik, aku akan tinggal di sini sebentar, bersembunyi selama 10 hingga 20 tahun, menunggu kerusuhan mereda dan kekacauan agak tenang, lalu pergi. Sambil mengangguk, dia menyetujui. Iya, anak itu tiba-tiba bangun. Namun ketika dia menemukan bahwa dia sedang dipegang oleh orang asing, dia tidak menangis dan hanya menatap Ling Han dengan mata terbelalak. Hitam dan putih dari matanya yang besar sangat kontras. Dia bahkan mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan tersenyum ketika dia meraih ke arah wajah Ling Han. Ling Han tidak bisa menahan cinta ayah yang kuat yang melonjak saat dia secara sukarela mendekatkan wajahnya dan membiarkan putranya mengambilnya. Anak itu segera tertawa terbahak-bahak sambil terus menggosok wajah Ling Han seolah memperlakukannya sebagai mainan. Ling Han tersenyum ketika berkata, kekuatan anak itu sangat kuat, dia pasti akan menunjukkan janji di masa depan. Ini bukan hanya sekadar membanggakan atau menyanyikan pujian sendiri, karena kekuatan anak itu memang hebat, dan tidak ada yang lebih rendah dari lapisan ke-9 dari Body Refining Tier. Helian Sun Sue dengan bangga berseru, itu adalah pemberian, True Dragon Bloodline-nya bahkan di atas milikku, itu pasti gen dari klan Lingku. Ling Han langsung mengabaikan kata-katanya. Wajah cantik Helian Sun Sue berkedut. Lelaki ini benar-benar tak tahu malu. Itu jelas karena putranya memiliki garis darah naga sejati sehingga dia bisa memiliki kekuatan luar biasa mengerikan. Dan bagaimana mungkin umat manusia dapat mencapai hal itu? Wah, anak itu tiba-tiba menangis. Ling Han bingung dan bertanya, ada apa? Helian Sun Sue memutar matanya ke arahnya lalu menjawab, anak kita sudah lapar. Dia mengambil anak itu kembali ke pelukannya dan baru saja akan mengangkat bajunya, tapi kemudian dia benar-benar menatap Ling Han. Dia memerintahkan, mengapa kamu tidak berbalik, TSK? Ini bukan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, apalagi datar, siapa yang mau melihatnya? Ling Han mengulurkan tangannya dan berbalik. Helian Sun Sue menggertakkan giginya dan ingin membunuh seseorang lagi. Chapter 744. Helian Sun Sue merawat putranya, tetapi ketika dia melakukannya, dia bertanya-tanya apakah dia berada di perusahaan Ling Han sepanjang hari, apakah Ba Asteris Ngan itu akan mengganggunya sampai mati? Hei, mereka sudah mengejar kita, Ling Han tiba-tiba berkata. Kamu tinggal di sini dulu, aku akan membawa orang lain masuk. Dia keluar dari menara hitam. Hu Niu dan Rabbit sudah menyusul mereka. Ling Han, Hu Niu segera melompat ke pelukan Ling Han. Ling Han mengangguk dan bertanya, di mana Xuan Er? Hu Niu mengangkat bahu dan berkata, dia tidak menginginkan Ling Han dan lari. Cepat, ayo, jangan menginginkan wanita yang tak berperasaan itu. Sepanjang hari, dia hanya memikirkan cara untuk menyingkirkan wanita penipu itu, Zhu Xuan Er. Ling Han tertawa terbahak-bahak, matanya mengungkapkan kegembiraan. Mengaktifkan Eye of Truth, dia baru saja melihat Zhu Xuan Er mendekati mereka dengan cepat dan pergi untuk menyambutnya. Adapun Zhu Xuan Er, ketika dia melihat Ling Han, dia tenang dan mengungkapkan kelegaannya seolah-olah beban besar telah terangkat dari bahunya. Ai, jadi tidak menyenangkan? Hu Niu merentangkan tangannya dan menggigit jari-jarinya, diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bergerak untuk membunuh Zhu Xuan Er beberapa saat yang lalu. Di mana Nona Helian? Tanya Zhu Xuan Er. Di dalam menara hitam.
Aku akan mengajak kalian semua untuk melihatnya dan juga, anakku, kata Ling Han. Apa? Zhu Xuan'er dan Hun Yu keduanya menjatuhkan rahang mereka. Kapan dia memiliki seorang putra? Kenapa mereka tidak tahu tentang itu? Kelinci, yang tidak tahu tentang masalah dengan Helian Sun Sue, berkata, selamat paket merah. Tolong. Ling Han tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia juga baru saja mengetahuinya. Dengan lambaian tangannya, semua orang dibawa ke menara hitam. Ketika indera surgawinya menyapu tempat itu, ia menemukan bahwa Helian Sun Sue telah memberi makan putranya. Dia kemudian membawa sekelompok orang ke sisinya. Gadis konyol besar, Hun Yu memelototi Helian Sun Sue. Benar-benar terlalu benci. Gadis konyol besar ini sebenarnya telah melahirkan anak Ling Han secara rahasia. Helian Sun Sue secara alami sudah mengalami kecemburuan Hun Yu. Dia hanya tersenyum dan berkata, gadis kecil ini dianggap sebagai gayung bersambut. Bayi yang lucu. Secara alami, kecerdasan emosional Zhu Xuan'er bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi Hun Yu. Bisakah aku memeluknya? Iya, Helian Sun Sue menyerahkan putranya kepada Zhu Xuan'er. Si kecil berbalik, membuka mulutnya dan mencondongkan tubuh ke dada Zhu Xuan'er dan menggigitnya. Basfu, Zhu Xuan'er dengan cepat memegang pria kecil itu lebih jauh. Si kecil tidak berhasil mendapatkan gigitan dan segera mulai meratap. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hai Niu, kau tahu, bahkan putra kami memunggungi dada ratamu. Oh, aku benar-benar mengasihani anakku. Mungkin karena dia biasanya tidak makan sampai kenyang. Ling Han, apakah kamu ingin mati? Helian Sun Sue tidak bisa membantu tetapi menjadi marah karena dia menyentuh tempat sakitnya. Ling Han mengambil putranya ke dalam pelukannya. Bertanya, apakah pria kecil itu memiliki nama? Tidak. Helian Sun Sue menggelengkan kepalanya. Pandai kamu. Kalau tidak, aku akan memukul belakangmu, kata Ling Han. Dia merenung sejenak dan berkata, apa yang harus saya beri nama padanya? Karena dia adalah putra saya, Ling Han, di masa depan dia pasti akan menjadi orang yang paling hebat di dunia. Kalau begitu, sebut saja dia Ling Niu Bi, Hun Yu menyarankan. Yah. Meskipun kedengarannya luar biasa, tapi nama yang begitu terkenal tidak akan bagus. Ling Han menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita memanggilnya Ling Gao Shou. Hun Yu tidak bisa diandalkan. Zhu Xuan'er menyela, bagaimana dengan Ling Jiansui? Helian Sun Sue mendengus. Sebenarnya, Ling Jiansui memang memiliki arti yang cukup istimewa. Ling mewakili Ling Han, sedangkan Sue mewakili dia. Kata Jian dengan demikian menambahkan sentuhan akhir pada namanya. Hanya saja, apakah dia benar-benar suka melihat Ling Han? Mungkin lebih baik memanggilnya Ling Dabao, kata si kelinci. Helian Sun Sue memutar matanya. Orang-orang ini, bagaimana mungkin yang satu kurang bisa diandalkan daripada yang lain? Dia berkata, lebih baik memanggilnya Ling Jiansui kalau begitu. Setidaknya ini masih nama yang normal. Ling Han menjadi sangat kesal. Ini adalah putra sulungnya. Bagaimana bisa nama putranya diputuskan begitu saja tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu? Lalu apa yang kamu sarankan? Helian Sun Sue memelototinya dan berkata, nama-nama yang telah Anda berikan seperti Hun Yu, Xiao Xi, Hai Niu. Jujur, lebih baik Anda tinggal keluar dari itu. Hun Yu segera menjadi tidak puas, dan berkata, nama Niu sangat bagus. Haha, Helian Sun Sue dan Zhu Xuan'er keduanya tersenyum palsu, mereka tentu saja tidak akan setuju. Hun Yu memamerkan giginya, mengungkapkan dua baris gigi putih kecil yang mengancam, dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir nama Niu tidak baik? Bagus, tentu saja bagus. Ling Han mengangkat Hun Yu. Hun Yu kita tidak hanya memiliki nama baik, tetapi juga akan menjadi wanita cantik di masa depan. Semua orang akan mencintainya, dan bahkan bunga akan mekar untuknya. Hun Yu tersenyum bangga sekaligus, memegang leher Ling Han. Ling Han adalah yang terbaik, hati Ling Han terasa tergerak, dan dia bertanya kepada Helian Sun Sue, bagaimana kamu datang? Apakah tidak ada penghalang regional? Helian Sun Sue menjawab dengan jijik.
Itu hanya sebuah penghalang yang diciptakan oleh Shattering Void Tier. Seseorang bisa dengan mudah menyeberang selama seseorang memegang alat spirit level 10. Oh, apakah kamu memiliki alat roh level 10? Genetika balap laut benar-benar di luar imajinasimu, jawab Helian Sun Sue dengan arogan. Ling Han tersenyum dan berkata, lalu, apakah balapan laut memiliki catatan perhitungan setiap 10.000 tahun? Hei, bagaimana kamu tahu? Helian Sun Sue bertanya dengan kaget. Aku orangmu. Bagaimana mungkin aku tidak hebat, kata Ling Han. Helian Sun Sue tidak keberatan dengan hal ini, dan berkata, saya berniat untuk mencari Vial of Curses dan menyatukan Laut Utara, mengumpulkan semua kekuatan wilayah laut untuk melawan Reckoning di masa depan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, sepertinya kamu masih belum tahu tujuan sebenarnya dari perhitungan. Dan apa itu? Helian Sun Sue bertanya. Seperti yang Ling Han katakan kepadanya tentang Realm Peel, Helian Sun Sue tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut melampaui kata-kata. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak heran sering ada penyimpangan dalam sejarah. Saya hanya berhasil mengumpulkan ide kasar melalui penelusuran petunjuk, dan meneliti buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya yang sudah compang camping. Jadi ini masalahnya, tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dan dia berkata, klan kekaisaran telah bertahan selama ribuan tahun dan bisa ada selamanya. Apakah mereka benar-benar ikut serta di dalamnya? Mengerutkan alisnya, Ling Han berkata, jika mereka bisa ada selamanya, maka bukankah mereka akan menjadi kaki tangan dari alam abadi? Jika tidak, maka mereka akan menjadi eksistensi pada tingkat yang berbeda, sehingga mereka dapat menghindari perhitungan. Helian Sun Sue menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku takut kemungkinan mereka menjadi kaki tangan mungkin lebih tinggi. Aku telah mengusulkan beberapa kali untuk bertarung melawan perhitungan, tetapi semuanya telah ditekan oleh klan imperial. Jelas, mereka tidak ingin masalah terus muncul. Dengan kata lain, musuh kita tidak hanya 5 sekte besar, tetapi juga klan kekaisaran balap laut. Ling Han memegang dagunya. Apa kekuatan klan kekaisaran? Sangat kuat. Helian Sun Sue mengangguk. Dikatakan bahwa ada ratusan elit Shattering Void Tier dalam klan kekaisaran. Selain itu, ia memegang posisi mapan, disembah oleh Forseas. Ia mampu memobilisasi kekuatan seluruh wilayah laut. Laut adalah struktur 3 dimensi. Ditambah dengan wilayah laut yang lebih luas, sebenarnya ada lebih banyak makhluk hidup di sana. Ada juga banyak jenis herbal roh di laut, jadi kekuatan keseluruhan sebenarnya di atas ras manusia. Jika bukan karena si Rache lebih suka lingkungan air, jika mereka menyerang daratan, maka posisi ras manusia yang sudah mapan tidak akan lagi dijamin. Ling Han tidak bisa membantu tetapi tampak khusyuk. Awalnya, Kekaisaran Bulan Ungu hanya perlu menghadapi 5 sekte besar, tapi sekarang mungkin ada perlombaan laut tambahan. Pada itu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. IRC, itu adalah kebiasaan di Cina untuk hadiah amplop merah dengan sedikit uang untuk kesempatan keberuntungan. Chapter 745. Aku harus mengirim pesan ke Kekaisaran Bulan Ungu, kata Ling Han. Sekarang dia dan Ma Duo Bao bisa dianggap sebagai sekutu, meskipun kekuatannya sendiri tidak layak disebut. Jika si Rache tiba-tiba meluncurkan serangan, dan menyerang dari kedua sisi bersama dengan 5 sekte besar, maka Kekaisaran Bulan Ungu kemungkinan akan musnah. Karena Helian Sun Sue sudah menjadi salah satu dari bangsanya sendiri, Ling Han telah menjelaskan rencana untuk membagi langit terbuka padanya, yang menyebabkan Helian Sun Sue merasa syok melebihi perbandingan. Dia hanya berpikir untuk menyatukan Laut Utara, dan kemudian menggunakan kekuatan Laut Utara untuk melawan perhitungan. Dia tidak berharap Ling Han memiliki ambisi besar, ingin membelah langit terbuka dan membiarkan seluruh dunia naik ke dunia abadi. Kamu tidak harus menyembah aku seperti ini. Cukup baik untuk mengetahuinya di hati. Aku bukan orang yang sia-sia, kata Ling Han, tersenyum. Di depan rakyatnya sendiri, dia tidak keberatan untuk menambahkan beberapa kata menggoda. Pamer. Helian Sun Sue memutar matanya ke arahnya, dan sebenarnya terlihat cukup lancang. Seandainya dadanya tidak terlalu rata,
dia akan sangat menarik. Aku akan membawa berita itu ke Kekaisaran Bulan Ungu terlebih dahulu. Lalu, kita akan kembali ke wilayah utara," kata Ling Han. "Mereka akan bertarung dengan sepenuh hati di negara bagian tengah. Pertama-tama kita akan menyatukan timur, selatan, barat, dan utara 4 wilayah. Jika Ma Duobao menang, saya kemudian akan memberinya negara dan membukanya langit. Jika dia tidak bisa, maka aku akan melakukannya." Secara relatif, negara bagian tengah sebenarnya adalah pusat wilayah perang. Wilayahnya lebih besar dari gabungan 4 wilayah, tetapi satu juga tidak bisa meremehkan keempat wilayah. Orang harus tahu bahwa populasi di Desolate North hampir mencapai 1 miliar, dan kekuatan bangsa di setiap negara dapat memicu kebangkitan elit Flower Blossom Tier itu masih akan cukup mengejutkan. "Mari kita mengelilingi kota dengan desa-desa," kata Ling Han, tertawa. Mereka keluar dari Menara Hitam dan menuju ke kamp pelatihan. Setelah Xiao Yong Nian ditemukan oleh mereka, Ling Han memintanya untuk menyerahkan surat kepada Raja Api atau Raja Bulan. Surat itu menginformasikan bahwa balap laut kemungkinan akan mengirim pasukan. Ini agar Ma Duobao bisa membuat persiapan. Namun, Xiao Yong Nian agak bermasalah dan menatap Helian Sun Sue seolah-olah ingin merebutnya untuk diinterogasi. Ling Han cepat-cepat tersenyum dan berkata, "Ini istriku dan ibu anak itu. Dia tidak akan pergi dan bermain-main denganku." Xiao Yong Nian tidak bisa tidak mengenakan ekspresi aneh. Dia bergumam di dalam hatinya, "Kalian berdua membuat pasangan yang aneh. Begitu banyak foreplay yang ditampilkan tanpa pertimbangan bagi orang lain yang mungkin tidak kebal terhadapnya." Namun, karena Helian Sun Sue adalah elit Heaven Tier, ia secara alami tidak berani meremehkan surat Ling Han itu harus diserahkan. Namun, dia hanya seorang kolonel, tidak mungkin untuk melihat 8 raja secara langsung. Karena itu, ia hanya meneruskan surat ini ke tingkat umum. Tentu, akan ada tembakan besar yang akan mempertimbangkan surat itu, dan apakah akan terus mengirimnya naik tangga atau tidak, mereka akan memutuskan. Ling Han kembali diam-diam kembali ke Restore Heaven Academy. Setelah mengubah penampilannya, dia menghubungi Rain Emperor dan Murong King, memberitahu mereka tentang rencananya dan meninggalkan mereka dengan banyak pil alkimia. Dia lebih lanjut memanggil Yuan Chenghe dan Li Siblings untuk kembali bersamanya ke wilayah utara. Setelah lebih dari sebulan, mereka telah kembali ke wilayah utara. Ling Han telah mencapai puncak tier bayi spiritual, tapi dia tidak terburu-buru untuk bergegas menuju tier transformasi dewa. Dia berniat untuk memangkas levelnya saat ini sampai dia tidak bisa lagi melangkah lebih jauh sebelum dia menerobos ke tingkat berikutnya dan mencapai kapasitas maksimalnya. Sebenarnya, Zhu Xuan'er telah berlari ke tingkat bayi spiritual, dan Roh Batu telah memimpin sebagai yang pertama menerobos ke tingkat transformasi dewa. Dengan kekuatan besar roh salah satu dari 5 elemen, sebuah terobosan sebanding dengan keberadaan puncak tier transformasi dewa meskipun masih tidak mampu mengalahkan Ling Han, itu bisa dianggap sebagai elit paling kuat ketiga dalam hal ini. Sisi, tingkat budidaya Yuan Chenghe dan yang lainnya sangat cepat, mengikuti dekat dengan Kaisar Alkimia. Bagaimana mereka takut tidak punya obat untuk dikonsumsi, jika bukan karena Ling Han takut bahwa meningkatkan tingkat budidaya dengan cara mengonsumsi pil alkimia akan menyebabkan ketidakstabilan. Diperkirakan bahwa Yuan Chenghe sudah akan dibebankan ke tier transformasi dewa. Karena itu, Yuan Chenghe juga telah mencapai puncak tier bayi spiritual, dan tingkat kultivasinya berada pada tingkat yang sama dengan Ling Han. Li Siblings juga telah mencapai puncak Flower Blossom Tier secara berurutan, dan tidak terburu-buru untuk meningkatkan level mereka. Mengikuti saran Ling Han, mereka akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan fondasi mereka. Orang-orang ini adalah tulang punggung Ling Han dalam membangun negara meskipun mereka mungkin agak menyedihkan saat ini. Ling Han memiliki 2 alat spiritual tingkat 10. Ketika dia datang ke penghalang wilayah, dia hanya mengambil salah satu dari mereka. Ketika dia menyentuh penghalang, alat spiritual pulih secara otomatis dan menciptakan layar cahaya yang melindungi mereka saat mereka pergi tanpa terpengaruh sama sekali. Rintangan itu digunakan untuk mengisolasi 3 tingkat bayi spiritual, transformasi dewa, dan tingkat surga,
melawan Shattering Void Tier, itu akan sia-sia. Keberadaan penghalang di wilayah ini adalah agar para elit tidak dapat berkomunikasi, yang mengarah pada penurunan seni bela diri dari 4 wilayah dan dengan mudah memberikan kontrol yang lebih baik, keluh Ling Han. Jika bukan karena 5 sekte besar, seni bela diri dari dunia seharusnya berkembang. Kita akan bisa masuk ke alam abadi setelah mencapai Shattering Void Tier dan tidak lagi harus mengkonsumsi sumber daya alam dari dunia ini. Dengan demikian melahirkan elit yang lebih kuat. Inilah yang disebabkan oleh 5 sekte besar selama 10.000 tahun ini. Setidaknya dalam kehidupan masa lalunya, hambatan wilayah ini tidak ada. Mungkin karena pemberontakan Zisuesian, 5 sekte besar bahkan lebih ketat dalam mengendalikan komunikasi antara daerah. Setelah memasuki wilayah utara, kecepatan mereka menurun. Tidak akan lama bagi mereka untuk kembali ke Desolate North. Malam tiba. Ini adalah pertama kalinya mereka berhenti untuk malam itu dan tidak melanjutkan perjalanan mereka. Api unggun dibuat dan makanan sedang dimasak. Sup tentakel yang lezat tapi aneh dibawa keluar lagi, dan dengan tambahan esensi dari mutiara berharga Mirietes dan beberapa tetes cairan spiritual, itu menjadi suplemen yang sangat bergizi. Pada saat ini, rakus tidak terbatas hanya pada Ling Han dan Hun Yu. Helian Sun Sue adalah elit Heaven Tier dan pembudidaya seni tubuh, jadi selera makannya sama sekali tidak kurang. 3 orang itu mengambil makanan, menyebabkan Hun Yu terus menggertakkan giginya. Gadis besar konyol ini, dia tidak hanya menyambar Ling Han-nya, tetapi juga mengambil makanannya. Sangat mengerikan. Mereka memutuskan untuk beristirahat malam ini dan melepaskan diri dari kelelahan selama beberapa hari terakhir. Karena takut pengejaran balap laut, mereka secara alami memasuki menara hitam untuk beristirahat karena itu adalah tempat paling aman. Ling Han membujuk putranya dan Hun Yu, kedua anak ini, untuk tidur. Dia hampir tertidur ketika dia melihat Helian Sun Sue berjalan mendekat. "Apa, masih belum tidur?" dia bertanya. Helian Sun Sue tidak menjawab, matanya berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Ketika dia datang, dia mendorong Ling Han ke tempat tidur dan mulai meraba-raba dia. Hei, apa yang kamu lakukan?" Ling Han terkejut. "Apakah keinginannya benar-benar kuat? Kamu tidur denganku, tetapi tidak mau memikul tanggung jawab," Helian Sun Sue berkata melalui gigi yang terkatup. "Aku bukan tipe orang seperti itu. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, silakan lakukan dengan baik. Apa artinya kamu melepas pakaianku?" Ling Han bergumam lemah. "Hei, kamu sudah naik ke tempat tidurku, membuatku memikirkanmu setiap beberapa hari. Kamu tidak mau mengambil tanggung jawab untuk itu?" Helian Sun Sue terus melepas bajunya. "Biarkan aku menghitung untukmu. Berapa kali kamu berutang padaku dalam tahun ini? Apakah sifat naga itu cabul?" Ling Han menggigil, berkata, "Apakah kamu berencana membuatku mengembalikan semuanya padamu malam ini? Jangan bilang bahwa kamu tidak mampu." Helian Sun Sue menatap Ling Han dengan jijik. "Aku tidak mampu," Ling Han marah. Pria benci kata "tidak mampu." Dia segera berguling dan datang di atasnya. "Kamu sebaiknya tidak meminta belas kasihan. Ayo." Helian Sun Sue secara alami tidak takut. "Kamu sudah melahirkan seorang putra. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membuatmu tunduk." Ling Han mendengus. "Jangan buang energi kamu berbicara, lalu di mana aku harus membelanjakannya? Fokus pada apa yang kamu lakukan." Chapter 746. Malam telah berlalu, dan Ling Han merasakan semacam melankolis yang samar. Dalam pertukaran panas dengan Helian Sun Sue, ia telah memiliki dominasi absolut dan mendapatkan keunggulan di babak pertama, melemparkannya ketika dia meraung-raung, "Jangan, jangan." Tetapi wanita adalah makhluk yang sangat aneh, karena mereka berkata, tidak tetapi sebenarnya sangat menikmatinya. Setelah itu, di babak kedua, itu berubah menjadi dia yang menangis, "Jangan, jangan," dan pada akhirnya diserahkan oleh naga betina yang menjadi tuan, sebaliknya melemparkannya tentang. Kenapa begitu? Ling Han yang tidak berpengalaman menyimpulkan ini semua karena levelnya sekarang lebih rendah daripada pihak lain.
terlepas dari tingkat kekuatan asal atau tingkat kekuatan kasar. Mungkin dia hanya bisa bersaing dengan dia setelah dia menerobos ke Heaven Tier. Pada saat ini, dia masih berbaring di tempat tidur, beristirahat, sementara Helian Sun Sue sudah di depan cermin, menyisir rambut-rambut lembutnya. Rambut hitam yang mirip dengan air terjun sangat kontras dengan kulit putih mulus gadingnya yang indah. Apakah kamu tidak melihat isi dirimu? Helian Sun Sue menatap Ling Han melalui cermin perunggu. Suasana hatinya yang ceria terlihat jelas di sudut bibirnya yang sedikit terbalik. Ling Han menghela nafas dan menjawab dengan datar, "Aku berpikir bahwa setelah ini, aku harus bekerja keras untuk dengan rajin meremas 2 gundukan kecil di dadamu menjadi 2 puncak. Atau jika kamu menutupi wajah dengan rambutmu, siapa yang akan tahu apakah itu bagian depan atau belakang Anda?" Ling Han, Helian Sun Sue langsung terbang menjadi amarah yang menyerbu. "Kamu ingin mati?" Dia meludahkan kata demi kata. "Yah, itu sudah menjadi fakta bahwa kamu memiliki payudara kecil," Ling Han berbisik, tetapi tidak memprovokasi wanita ini lebih jauh. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari anaknya. Mereka berdua keluar dari rumah dan melihat bahwa Hu Niu sedang merawat anak itu, bermain terbang dengan Ling Jian Sue, tiba-tiba melemparkan anak itu ke udara setinggi beberapa ribu meter, setelah yang dia tangkap ke pelukannya saat dia hampir mencapai tanah. Bocah itu sangat gembira, kegembiraannya yang akut terlihat dalam jeritan kegembiraannya yang tiada hentinya, tanpa sadar menyadari bahwa Helian Sun Sue benar-benar takut setengah mati menyaksikan tindakan semacam itu. Selama Hu Niu terlewat begitu saja, maka putranya pasti akan mati berantakan. Dia buru-buru melompat ke udara dan terbang, dengan cepat membawa putranya ke pelukan pelindungnya. Dia kemudian berbalik ke arah Ling Han, dan menuntut, "Cepat, katakan padanya dengan benar, gadis kecil ini hanyalah seorang anak kecil, yang tidak mengetahui tingkat keparahan atau sifat buruk dari tindakan berbahaya seperti itu, yang sangat mungkin menyebabkan kecelakaan setiap saat." Ling Han mengangguk, dan berjalan mendekat dan dengan lembut menasihati, "Hanya bisa terbang lalat terbang di sini, tetapi tidak di luar." Hu Niu berjanji dengan suara jernih. Helian Sun Sue merasa pingsan karena putus asa. Apakah itu bahkan dianggap peringatan? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa masih ada keberadaan menara kecil di sini. Bagaimana mungkin membiarkan sesuatu yang salah dengan putra Ling Han? Hu Niu memegang tangan Ling Han dan berjalan untuk sarapan. Yang lain juga bangun satu demi satu. Lalu, setelah mandi, duduk menunggu untuk makan. Faktanya, dengan kekuatan mereka, tidak masalah apakah mereka makan atau tidak, tetapi mengingat makanan di Menara Hitam begitu lezat dan juga sangat bergizi, tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Ling Han mengumpulkan bahan-bahan, lalu Zhu Xuan'er, Li Zixian, dan Helian Sun Sue mulai sibuk. "Ling Han, kemarin kamu dan gadis bodoh itu berkelahi?" Niu mendengar tangisan dan jeritannya, "Itu yang paling memuaskan. Dan Niu bahkan ingin bergegas untuk membantumu, hanya saja aku tidak bisa masuk." Hu Niu berkomentar sambil menunggu dengan cemas. "Pa," Helian Sun Sue tiba-tiba merobohkan sepanci air jernih secara tidak sengaja, lalu mengarahkan tatapan mematikan ke arah Hu Niu. Seseorang benar-benar menguping menembus dinding tadi malam. Wajah Zhu Xuan'er dan Li Zixian memerah-merah. Meskipun mereka berdua wanita muda yang murni tidak menikah, namun di tengah malam, dengan semua orang sudah tertidur, seorang pria dan wanita berjuang tidak perlu banyak untuk mengetahui bahwa itu adalah jenis pertarungan untuk orang dewasa saja. Ling Han tampaknya juga terserang batuk tiba-tiba saat dia berdeham dan berkata, "Anak-anak kecil perlu tidur lebih banyak untuk tumbuh lebih cepat. Tidurlah lebih awal dari sekarang, jangan menjadi burung hantu malam." Hu Nu memberi tanda mengarahkan jarinya ke dada Helian Sun Sue, dan berkata, "Niu pasti akan tidur lebih awal, tidak boleh menjadi seperti Niu bodoh besar yang berdada begitu rata." Helian Sun Sue menjadi gila hari ini bukan pertama kalinya dia dikritik karena memiliki dada yang rata. "Jadi, bagaimana dengan dada yang rata? Apakah hal itu menyebabkan Anda tidak ada penghalang?" Ling Han tertawa terbahak-bahak dan membawa Hu Niu untuk duduk di pangkuannya. "Itu sebabnya Hu Niu harus makan lebih banyak daging,
minum lebih banyak susu dan sayuran, dan makan lebih banyak dari segalanya. Yang ini disukai Niu. Niu tersenyum tidak makan dengan tepat atribut bawaannya. Setelah sarapan, mereka meninggalkan menara hitam dan melanjutkan perjalanan. Zhu Xuan'er merasa sedikit kesal selama ini. Ling Han, sebelum bersatu kembali dengan nyala lamanya, tidak diragukan lagi mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara tentang cinta. Namun pada akhirnya, pria ini secara langsung mendapatkan seorang putra, membuatnya merasa sangat cemburu. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang pertama kali bertemu Ling Han. Tetapi Helian Sun Sue yang pertama kali melahirkan seorang putra, sementara tidak ada yang memperhatikan, dia bergerak mendekati Ling Han dan berbisik padanya, Xuan'er juga ingin melahirkan anak-anak. Ling Han tidak bisa menghentikan jantungnya yang berdenyut. Kecantikan Zhu Xuan'er tidak kalah dengan kecantikan Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan mereka juga telah melewati hal yang tebal dan tipis bersama-sama. Sentimen di antara mereka telah melampaui persahabatan. Tetapi karena pertentangan di dalam hatinya, itu sedikit melayang jauh dari cinta. Tapi ini tidak menghentikan Ling Han dari menghargai keindahan yang lain. Dia adalah wanita yang luar biasa cantik. Kecantikannya tak tertandingi dan menghancurkan, cukup untuk menyebabkan jatuhnya sebuah kota. Siapapun yang memandangnya akan menemukan mata dan pikirannya menyenangkan. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut yang sangat cantik, ingin melahirkan anak sendiri, Ling Han secara alami merasakan mulutnya kering. Dia menepuk bahu Zhu Xuan'er yang berbau harum dan berkata, "Terima kasih, tapi perselingkuhanku dengan Hai Niu agak membingungkan." Lalu tadi malam juga berkepala kekacauan, mata indah Zhu Xuan'er dipenuhi dengan segudang emosi yang berputar di kedalaman mereka. Ini menempatkan Ling Han di tempat. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan naga betina dan dipaksa bercinta. Siapa yang akan mempercayainya? Di dalam menara hitam, keberadaannya mirip dengan dewa. Jadi mungkinkah dia tidak melindungi kepolosannya? Ling Han hanya tertawa datar. Untungnya, kecerdasan emosional Zhu Xuan'er adalah setelah semua tingkat yang sangat tinggi. Jadi dia tidak akan membuat Ling Han terjebak dalam situasi yang memalukan, tidak dapat mundur dengan rahmat yang baik. Dia hanya mendesak dan bersikap kuat sedemikian rupa untuk membiarkan Ling Han tahu dan tidak membiarkan untuk melupakan masih ada seseorang yang tergila-gila padanya yang masih terus menunggunya. 7 hari kemudian, mereka melewati Valen Moon Gorge dan kembali ke Desolate North. Pertama-tama tentu saja, mereka akan melihat orang tuanya. Grup perjalanan tiba di Ling Clan Residence. Sang bujang masih mengenali Ling Han, dan segera berlari untuk mengumumkan beritanya. Tuan muda kembali, ini seperti angin puyuh yang menyapu seluruh Ling Clan Residence. Ling Dongxing dan Yue Hongchang buru-buru bergegas keluar. Putra mereka telah pergi selama lebih dari setahun, membuat mereka menunggu kedatangannya dengan cemas. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran yang luar biasa. Liu Yutong dan Li Xichan mengikuti dari dekat orang tua Ling Han. Ekspresi malu-malu mereka dipenuhi dengan perasaan kasih sayang, jelas menyentuh hati, membuat Ling Han menghela nafas. Tampaknya utang cinta yang dia kumpulkan telah menjadi agak lebih. Zhu Xuan'er dan Helian Sun Sue secara alami adalah wajah yang dikenal. Yue Hongchang memandang Li Zixian dan berpikir dalam hatinya, mungkinkah ini calon menantu yang lain? Anak ini. Semua orang menatap Ling Jiansui, yang sedang digendong Helian Sun Sue. Ling Han tertawa nakal dan berseri-seri. "Ayah, ibu, ini cucumu. Namanya Ling Jiansui." Kedua orang tua sangat gembira. Ada 3 cara untuk menjadi tidak berbakti, tetapi tidak memiliki anak adalah yang terburuk. Putra mereka selalu tidak ada. Namun tiba-tiba membawa kembali seorang cucu tentu saja itu membuat mereka liar dengan sukacita. Mata Liu Yutong dan Li Xichan yang dilemparkan pada Ling Han adalah mata dendam, mirip dengan mata Zhu Xuan'er juga hampir ada cukup banyak untuk berkumpul untuk satu putaran mahjong. Pada malam hari, kediaman Ling Clan mengadakan pesta yang rumit untuk merayakan penambahan generasi ketiga ke klan Ling, yang berkembang dari keluarga. Setelah malam ini, Ling Han kemudian pergi ke negara hujan. Dia ingin mengambil alih otoritas kekaisaran dari negara hujan untuk membuka jalan menuju penaklukan. Chapter 747.
Sebelum kembali, Ling Han secara khusus pergi untuk bertemu dengan Kaisar Hujan dan memberitahunya tentang masalah ini, di mana ia juga telah memperoleh persetujuan Kaisar Hujan. Mengingat hal itu, Kaisar Hujan kemudian menulis surat dan meminta Ling Han untuk menyerahkannya atas namanya kepada Qi Chang Yue dan membuatnya bekerja sama dengan Ling Han. Sehubungan dengan membelah langit, Ling Han tidak akan peduli tentang perasaan Qi Chang Yue apakah mau atau tidak, dia masih harus turun tahta. Ling Han berangkat sendirian, sementara yang lain mulai berkemas, mereka harus bergerak lagi. Di masa depan, ketika Ling Han naik ke atas tahta, keluarga secara alami juga harus tinggal di istana kekaisaran. Desolate North saat ini, di mata Ling Han, memang kecil, bahkan menyedihkan. Dia berubah menjadi petir, kecepatannya begitu cepat sehingga menakjubkan. Bahkan setengah hari kemudian, dia sudah tiba di negara hujan dan tanpa diundang mengundang dirinya langsung ke istana kekaisaran. Berani sekali, berani masuk ke istana kekaisaran? Matilah. Ling Han tidak repot-repot menutupi jejaknya dan dengan santai melangkah begitu saja, segera menarik banyak serangan dari para penjaga. Tetapi orang-orang ini baru saja mengangkat senjata mereka, namun satu demi satu kemudian jatuh ke lantai, kulit mereka menjadi pucat, tubuh mereka menggigil secara kejang. Ling Han hanya secara halus memancarkan sedikit auranya, namun dengan levelnya saat ini di puncak tier bayi spiritual, apakah sedikit aura ini tidak cukup mengagumkan? Di masa lalu, ketika Feng Yan bertekad untuk membuka surat keputusan bayi spiritual, dia hampir memusnahkan seluruh ibu kota kekaisaran, apalagi Ling Han yang ada di sini secara pribadi yang tahu berapa kali lebih kuat dari itu. Tuan, ini adalah istana kekaisaran negara hujan. Seorang lelaki tua muncul. Dia berada di tier pedestal spiritual, dan benar-benar mampu menahan aura Ling Han. Terbukti, dia adalah penguasa seni bela diri. Kalau tidak, dia sudah lama menyerah tanpa perlawanan. Senyum muncul di wajahnya ketika Ling Han berkata, "Saya di sini untuk mencari Qi Chang Yue." Sungguh berani, tier pedestal spirit itu marah, dan dengan jarinya menunjuk ke Ling Han, bergemuruh, untuk memiliki kekurang ajaran untuk secara langsung mengucapkan nama yang mulia Kaisar. Pengkhianatan. Ling Han menjawab, "Apakah Anda mengulur waktu menunggu Kaisar Hujan tua itu muncul?" Dia mencoba merasakannya, lalu melanjutkan, "Aku khawatir kamu harus kecewa. Kaisar Hujan tua seharusnya sudah gila. Apalagi keluar dari budidaya terpencil untuk bertarung. Mungkin dia bahkan tidak bisa bertahan selama 3 hari. Sampah, bahwa tier pedestal tier meraung. Jangan berpikir kamu bisa mengayunkanku dengan kata-kata seperti itu. Kaisar tua memiliki perlindungan terhadap kekayaan dan keterampilan surgawi bangsa kita. Dan tentu saja bukan sesuatu seperti hanya beberapa kata sepele darimu yang bisa mendistorsi kebenaran. Benarkah?" Ling Han tersenyum tipis. Kemudian, setelah dia sekali lagi merasakan, kekuatan asalnya berubah menjadi tangan besar dan meraih ke arah lokasi tertentu. Peng, hanya suara bising yang terdengar. Setelah itu hiruk-pikuk suara. Oh, tidak, seseorang telah menculik Yang Mulia Kaisar. Arai telah benar-benar runtuh pada pukulan pertama. Sebuah tangan besar langsung memecahkan Arai dan masuk, lalu menculik Yang Mulia Kaisar. Di mana Kaisar tua itu? Dapatkan Kaisar tua. Cepat, istana kekaisaran berada dalam keadaan kacau balau. Para penjaga, Kasim, dan pelayan semuanya kebingungan, melepaskan teriakan kacau. Peng. Langit-langit di atas kepala Ling Han terbuka, dan tangan kolosal kembali, tepatnya menggenggam seorang pria muda berpakaian jubah kekaisaran. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain mantan pangeran ke-7, Qi Zhang Yue, Kaisar Hujan saat ini? Tier pedestal spiritual itu sangat terkejut. Kemampuan macam apa ini? Orang itu ada di sini dan tidak bergerak, namun sebenarnya bisa memahami Yang Mulia Kaisar dan juga menerobos barisan. Itu adalah Arai hebat dari tingkat bunga mekar. Bahkan untuk elit tingkat bunga mekar di sini secara pribadi, dia juga perlu beberapa waktu untuk menyerang melawannya untuk mematahkannya. Jadi, dengan kelonggaran waktu seperti itu, sudah cukup bagi Kaisar tua untuk bergegas mengambil musuh. Namun, sekarang, itu benar-benar runtuh pada pukulan pertama. Sejauh mana kekuatan orang ini mencapai? Ling, Grandmaster Ling,
Saat Qi Zhang Yue melihat Ling Han, dia segera tenang, kepanikannya benar-benar hilang. Ling Han menurunkan Qi Zhang Yue sambil tersenyum berkata, "Ini benar-benar tidak mudah untuk melihatmu saat ini." "Haha, Grandmaster Ling, sebuah lelucon." Qi Zhang Yue tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa tahun di atas tahta, ia secara alami juga memanfaatkan udara murah hati yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Setidaknya tindakan dangkal ini dilakukan dengan sangat rapi, tampak tenang dan tenang. Namun, selama seseorang melihat kakinya yang masih gemetaran, mereka akan menyadari bahwa ketakutan yang baru saja dia alami memang bukan yang ringan. Jangan bicara tentang ini dulu, situasi Kaisar Hujan tidak tampak benar-benar cerah. Ling Han mendesak. Qi Zhang Yue terkejut dan merasa hatinya dipenuhi dengan kegelisahan mutlak mengingat sudah beberapa waktu sejak dia dibawa sampai sekarang, dan sebenarnya belum ada tanggapan dari Hujan Tua Kaisar. Ini pasti bisa terjadi. Sosok Ling Han melayang dan menghilang sejenak, tetapi dengan cepat kembali di tengah kilatan petir. Di tangannya, dia memegang sosok lelaki tua yang layu. Orang tua itu sangat layu sehingga hampir saja berubah menjadi batang pohon kering. Meskipun dia sangat tinggi, beratnya sekarang tidak lebih dari 25 kg. Penatua senior, Qi Zhang Yue segera mengambil langkah maju. Kaisar tua, bahwa Tier Pedestal Tier juga berteriak dengan khawatir. Kalau bukan karena dia melihat Kaisar Lama berkali-kali, dia benar-benar tidak akan percaya bahwa ini adalah Kaisar Lama. "Baik, ini terlalu baik untukmu." Ling Han tersenyum menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan ginseng setebal lengan anak-anak. Ginseng ditutupi dengan garis-garis ungu, penuh dengan kebenaran dao besar. Ini adalah Dragon Blood Tyrant ginseng kebetulan saja telah matang dan banyak yang dipanen hanya dalam satu tanaman. Dia tidak berharap bahwa yang pertama merasakannya adalah Kaisar Hujan Tua. Umur yang lain telah habis, dan dia juga biasanya mengambil terlalu banyak herbal roh untuk memperpanjang hidup. Bahkan jika seseorang memberinya ginseng berumur ribuan tahun, itu juga tidak akan berguna. Jadi, satu-satunya cara untuk memungkinkannya untuk terus hidup adalah meningkatkan levelnya untuk merebut tahun kehidupan dari takdir. Dengan dukungan dari kekuatan bangsa, Kaisar Hujan Tua, meskipun memiliki kekuatan elit Flower Blossom Tier, bukanlah seorang tier bunga blossom asli, sehingga umurnya dapat diperpanjang hingga 100 hingga 150 tahun maksimal. Jika dia benar-benar naik ke tingkat bunga mekar, maka hidup 50 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Naga Blood Tyrant ginseng hanya ditukar selama 50 tahun dengan seorang pembudidaya bunga mekar. Hal ini diketahui orang lain akan membuatnya mendapat banyak teguran karena menjadi tuan muda yang boros, kan? Tapi Ling Han tidak terganggu. "Ramuan roh adalah apa yang saya miliki dalam jumlah yang banyak, jadi gigit saya." Dia segera menyalakan tungku dan mulai meramu. Dragon Blood Tyrant ginseng pada awalnya adalah spirit herb alami, sehingga sebenarnya bisa dikonsumsi secara langsung, tetapi mengingat rendahnya Kaisar Hujan Tua, jika dia mengkonsumsinya secara langsung, itu pasti akan menyebabkan tubuhnya meledak, apa lebih banyak membantunya masuk ke Flower Blossom Tier. Oleh karena itu, Ling Han harus memprosesnya terlebih dahulu untuk membuat sifat obat menjadi agak moderat bagi Kaisar Hujan Tua. Tangan rendah, semacam ini untuk dapat mengkonsumsinya. Bahkan setengah hari kemudian, Ling Han sudah selesai menyempurnakan pil, menekan membuka mulut Kaisar Hujan Tua, dan dengan paksa mendorong pil masuk. Kemudian, menggunakan Origin Power, dia mengirim pil itu ke perutnya. Efeknya, praktis menghasilkan hasil instan. Ini adalah Blood Dragon Tyrant ginseng, meskipun bukan dari generasi paling awal penguasa ginseng yang telah dimandikan dalam darah naga sejati, tetapi generasi selanjutnya yang tahu berapa tahun. Namun itu masih dianggap sebagai harta karun oleh para elit Heaven Tier karena itu benar-benar bisa memberi mereka dorongan untuk naik ke tier Void hancur. Sekarang itu hanya sebuah terobosan ke tingkat bunga mekar. Sesederhana apa itu? Kaisar Hujan Tua segera membuka matanya, dan hanya melirik Ling Han sebelum segera melonjak ke langit. Dia akan menerobos, dan mungkin akan menyebabkan puing-puing besar, jadi dia secara alami tidak bisa tetap di istana kekaisaran. Dia mengandalkan kekuatan bangsa untuk maju ke tingkat bunga mekar,
mekar bunga surgawi palsu, dan sangat akrab dengan tingkat bunga mekar. Jadi, sebenarnya, benih surgawinya telah ditaburkan sejak lama, dia hanya tidak mampu pengantin pria bunga surgawi yang nyata. Sekarang, di bawah efek obat dari Dragon Blood Tyrant Ginseng, benih surgawi segera tumbuh. Itu akan tumbuh sangat cepat dan berkembang menjadi mekar penuh. Tingkat bunga mekar, hahaha, Kaisar Hujan Tua tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tampaknya telah menerima pengasuhan pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu menjadi kokoh, otot-otot membengkak, dan kilau muncul kembali pada rambut kusam di atas kepalanya. Dia kemudian dengan cepat turun dalam satu langkah, berbalik ke arah Ling Han untuk memanggilnya dengan memberi hormat. Terima kasih banyak atas bantuan teman muda ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sekarang, dia sudah menjadi bunga blossom tingkat asli. Dan di samping dukungan kekuatan bangsa, kekuatan tempur maksimumnya mungkin telah mencapai puncak bunga blossom tingkat. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, saya rasa kata-kata yang akan saya katakan selanjutnya akan membuat Anda menikam saya dengan pedang. Chapter 748. Bagaimana itu bisa terjadi? Kaisar Hujan Tua dengan cepat melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Dia bukan orang yang melupakan utangnya. Sebelumnya, dia tampak seperti sudah mati, tapi itu hanya karena dia terlalu lemah. Dia masih sadar akan lingkungannya. Ling Han tidak membantah, melainkan menarik surat tulisan tangan dari Rain Emperor dan menyerahkannya kepada Qi Chang Yue. Qi Chang Yue tanpa sadar menerimanya, dan setelah kekosongan sesaat, dia akhirnya mengerti bahwa dia harus membukanya dan membaca. Kaisar Hujan Tua mendekatinya, dan lelaki tua dan pemuda itu mulai membaca dengan sangat serius. Ayah kekaisaran saya menerobos ke tingkat bayi spiritual. Haha, aku hanya tahu bakat Hai Chao melebihi semua generasi kita sebelumnya. Memang, dia telah memimpin jalan menuju kemakmuran terbesar klan Qi kita. Qi Chang Yue dan Kaisar Hujan Tua sama-sama bersemangat. Tier bayi spiritual, itu adalah eksistensi paling kuat di wilayah utara. Bukan hanya menyatukan seluruh Desolate North, tetapi bahkan di seluruh wilayah utara, keberadaan semacam itu akan bisa mendapatkan tempatnya sendiri yang diakui. Tetapi ketika mereka membaca, ekspresi mereka segera menjadi gelap. Kaisar Hujan sebenarnya ingin menyerahkan tahtanya kepada Ling Han. Selain itu, Rain Emperor sebenarnya tidak memberikan penjelasan yang jelas untuk masalah sebesar ini, dan hanya mengatakan bahwa mereka secara alami akan memahami keputusannya di masa depan. Sial, ini bukan sesuatu yang sederhana seperti menyatakan dia seorang raja, tetapi terkait dengan tahta kekaisaran. Pria tua dan muda itu ragu-ragu. Tahta kekaisaran adalah aset paling penting dari klan Qi, dan juga akar mereka. Klan Qi dapat memungkinkan selang dalam generasi jenius mereka, karena mereka akan dapat menghasilkan kultivator tier pedestal tier hanya dengan bergantung pada kekuatan seluruh negara, dan ditambah dengan kekuatan bangsa. Itu jelas bukan masalah bagi mereka untuk memiliki seseorang yang agak bisa memiliki kekuatan tingkat bunga mekar. Ini praktis menjamin bertahun-tahun otoritas kekaisaran di tangan Qi Clan. Tapi sekarang, mereka benar-benar harus menyerahkan tahta kekaisaran. Bukankah Qi Clan akan menuruni bukit? Jika Rain Emperor secara pribadi ada di sini, maka dengan kekuatannya serta kemampuannya saat ini sebagai pembudidaya tier spiritual bayi, bahkan jika Kaisar Hujan Tua dan Qi Chang Yue memiliki perbedaan pendapat, mereka tidak akan berani mengatakan banyak. Tetapi jika hanya ada satu huruf, maka persuasifnya sangat berkurang. Ling Han melihat ini, dan berkata dengan tenang, The Rain Emperor adalah kakak lelaki bersumpahku. Kami bersaudara memiliki alasan untuk tindakan kami, dan kalian semua hanya perlu melakukan apa yang kami katakan. Aku belum pergi ke titik mengambil negara hujan belaka serius, hanya saja ada pasukan yang siap pakai di sini, dan kekuatan bangsa harus dijarah dengan bentuk negara. Kalau tidak, aku tidak akan peduli tentang tempat sekecil itu. Langkah pertama adalah menyatukan seluruh Desolate North, dan yang kedua adalah menaklukkan wilayah utara. Langkah ketiga adalah menyatukan keempat wilayah di bawah satu penguasa, dan kemudian bersekutu dengan Purple Moon Empire dari negara bagian-bagian tengah untuk bantu mereka.
potong kue, Ling Han membaca dengan lancar. Potong, potong kue. Baik Kaisar Hujan Tua dan Qi Chang Yue merasa ingin pingsan, ambisi besar dan agung apa yang menyatukan keempat wilayah. Tetapi tujuan melakukan hal itu sebenarnya adalah untuk menggabungkan kekuatan dengan pihak lain untuk memotong kue. Apa kau punya terlalu banyak waktu luang? Ling Han tidak bisa repot-repot dengan pembicaraan yang tidak berguna, dan berkata kepada Qi Chang Yue, bersiaplah untuk turun tahta. Kali ini, aku, seorang senior, yang menindasmu, jadi tentu saja, akan ada kompensasi. Dia melambaikan tangan dengan santai, dan pil alkimia dan berbagai teknik rahasia tersebar di seluruh meja. Sebelum datang ke sini, dia secara alami membuat persiapan yang tepat. Teknik kultivasi grade surga. Selanjutnya, itu yang lengkap dengan 9 lapisan. Satu akan dapat menembus ke surga tingkat dengan mengolahnya sesuai dengan itu. Surga, bahkan ada teknik seni bela diri kelas surga. Ini adalah pil alkimia kelas bumi. Kaisar Hujan Tua dan Qi Chang Yue berseru kaget, wajah mereka berkedut marah. Beberapa harta dapat dianggap tak ternilai, tetapi ada beberapa harta yang bahkan lebih berharga daripada sebuah negara, seperti budidaya surgawi dan teknik seni bela diri dan pil alkimia tingkat bumi. Tapi sekarang, benda-benda ini diletakkan di depan mereka seolah-olah itu tidak berharga. Ini lebih dari cukup untuk membeli seluruh negara hujan, dan dengan sumber daya ini di tangan Qi Clan, selama muncul jenius setelah bertahun-tahun di klan mereka, maka setelah dia maju ke Heaven Tier, dia akan menjadi mampu menaklukkan 100 atau bahkan 10.000 negara hujan lagi. Setelah pria tua dan muda itu mengatasi kegembiraan mereka menyadari bahwa tidak ada lagi tanda-tanda Ling Han. Penatua, apa yang harus kita lakukan? Qi Chang Yue bertanya pada Kaisar Hujan Tua. Karena ini menyangkut tahta kekaisaran, tentu saja keputusan harus dibuat oleh elit terkuat dari klan mereka. Segera turun tahta, Kaisar Hujan Tua menyatakan dengan tegas. Apakah tidak mampu membagikan begitu banyak harta tanpa sedikit pun kerutan indikasi kekayaan Ling Han serta kehebatannya yang menakutkan? Tanpa kekuatan, bagaimana mungkin dia bisa membagikan begitu banyak hal? Kaisar Hujan Tua itu sangat ambisius dan serakah, tetapi dia tahu bahwa ada beberapa keuntungan kecil yang tidak bisa didambakan, karena dapat menyebabkan kehancuran yang mematikan. Namun, bahkan jika Qi Chang Yue mengambil barang-barang ini untuk dirinya sendiri, Ling Han juga tidak akan membunuh mereka. Lagi pula, mereka adalah kerabat senior dan putra Kaisar Hujan. Paling-paling, dia akan menarik mereka berdua ke Menara Hitam untuk dipenjara dan diserahkan kepada Kaisar Hujan di masa depan. Dia kembali ke Ling Clan Residence, menarik semua orang ke Menara Hitam, dan kembali sekali lagi ke negara hujan. Zhu Xuan Er, Saudara Li, Yuan Chenghe, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Roh Batu dan Helian Sun Sue, khususnya, masing-masing berada di Dewa Transformasi dan Surga, sehingga aura semua orang sangat mengerikan. Kaisar Hujan Tua itu merasa cemas tak tertahankan, dan sangat senang bahwa dia tidak punya ide yang tidak pantas. Kalau tidak, siapapun di sini akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Dia buru-buru mendesak Qi Chang Yue untuk turun tahta untuk menghindari penundaan yang menyebabkan Ling Han merasa tidak senang dan berpikir bahwa mereka sedang merencanakan beberapa trik. Orang ini telah mengatakan yang sebenarnya, kekuatannya cukup untuk menyatukan seluruh wilayah utara, jadi tidak perlu baginya untuk mengingini negara hujan dan terlebih lagi membagikan begitu banyak harta sebagai kompensasi. Namun, bahkan jika Qi Chang Yue sangat kooperatif, tidak mudah untuk turun tahta. Itu memiliki implikasi yang luas. Lagi pula, apa yang diinginkan Ling Han bukan hanya sebuah negara dengan nama, tetapi sebuah negara di mana setiap warga negara setia sehingga akan ada kekuatan bangsa yang tersedia untuk digunakannya. Dia mengerahkan Yuan Chenghe dan yang lainnya ke tentara. Pertama, menaklukkan hati pasukan militer, dan kedua, melatih kembali pasukan mengikuti metode Kekaisaran Bulan Ungu. Dia sudah mengajarkan metode ini kepada Yuan Chenghe, Li Fengyu, dan yang lainnya dalam perjalanan ke sini. Sebenarnya, hanya ada beberapa faktor kunci: disiplin, kerjasama, dan keberanian.
Qi Chang Yue akhirnya menyelesaikan berbagai menteri penting serta 8 klan besar kota Kekaisaran Ling Han hanya meminta roh batu melakukan putaran pendek, dan semua orang secara alami ketakutan karena kehendak mereka. Jadi siapa yang berani mengatakan yang lain kata dalam perselisihan? Setengah bulan kemudian, upacara turun tahta dimulai. Qi Chang Yue turun tahta, Ling Han mewarisi tahta, dan mengubah nama resmi negara menjadi Ling dengan nama sebagai dinasti Ling Agung. Ling Han tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedikit pun, dan segera menganugerahkan gelar umum kepada Yuan Chenghe dan Li Fengyue. Masing-masing dari mereka memimpin pasukan dan memulai ekspedisi untuk menaklukkan sisa 8 negara di Desolate North. Kunci dari perang ini adalah penaklukan, dan bukan pembantaian. Sebisa mungkin, mereka menghindari kerusakan. Dengan elit di puncak tier bayi spiritual dan elit di puncak tier bunga-bunga sebagai komandan, bagaimana mungkin mereka tidak terkalahkan? Hanya dalam waktu 1 bulan, kedua pasukan besar telah benar-benar mengalahkan 8 negara lainnya, bahkan mengumpulkan tentara sekutu tidak berguna, dan mereka hanya bisa mengibarkan bendera putih sebagai penyerahan diri. Ling Han tidak bisa lagi menekan tingkat kultivasinya, dan dipaksa untuk menerobos ke tingkat transformasi dewa. Rencana awalnya adalah untuk terus menekan kultivasinya untuk sementara waktu lebih lama. Lagi pula, tingkat terobosannya terlalu cepat, tapi dia benar-benar tidak mampu menekannya lagi, dan hanya bisa memilih untuk menerobos tingkat transformasi dewa, yaitu untuk mengubah bayi spiritual di dalam tubuhnya menjadi dewa. Secara alami, itu adalah transformasi menjadi dewa di dalam tubuhnya sendiri, dan ini adalah lompatan lain. Bagi Ling Han, langkah ini sangat mudah dilakukan. Pertama, dia benar-benar mengumpulkan terlalu banyak energi. Dan kedua, dalam kehidupan terakhirnya, dia sudah mengambil langkah ini. Alhasil, wajar saja bahwa semua berjalan lancar. Dan sekarang aku sudah berada di tingkat transformasi dewa. Ling Han sangat sedih. Dia awalnya berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia hanya akan bisa kembali ke surga tier di usia 30-annya. Tetapi dari penampilan, dia mungkin bisa melakukannya dalam waktu 1 atau 2 tahun lagi. Pertama, lingkungan untuk seni bela diri dalam kehidupan ini benar-benar terlalu baik. Dan kedua, itu juga karena dia telah mendapatkan menara hitam yang tanpa henti dapat menyediakan sumber daya budidaya untuk penggunaannya, dan ditambahkan bersama dengan fakta bahwa dia sendiri adalah alkimia kaisar. Itu wajar bahwa tingkat kultivasinya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya, kita harus meluncurkan kampanye militer di wilayah utara. Chapter 749. Berangkat untuk menaklukkan wilayah utara bukan hanya untuk tujuan memperluas wilayah dan memperkuat kekuatan bangsa. Ada arti lain dari tindakan ini, dan itu adalah untuk menyelesaikan perselisihan dengan Inter-Moon Sect sekali dan untuk semua. Ling Dongxing telah mencapai puncak tier pedestal spiritual, tetapi untuk membuat langkah terakhir untuk naik ke Flower Blossom tier, secara teoritis, dia masih membutuhkan waktu selusin, atau bahkan 20 tahun. Namun, Ling Dongxing tidak bisa menunggu selama itu, dan Ling Han juga tidak bisa. Jika itu orang lain, mereka hanya bisa menonton dan menunggu tanpa daya. Tetapi Ling Han adalah kaisar alkimia, jadi bagaimana jika bakatnya agak lemah? Konsumsi pil alkimia, ada sebanyak 100 batang Dragon Blood Tyrant Ginseng sekarang, dan selain menyisihkan beberapa untuk ditabur, sisanya semua dapat digunakan sebagai bahan obat. Seberapa menakutkan itu? Ling Dongxing dengan paksa mengangkat budidayanya ke tingkat bunga mekar, dan menambahkan dengan fakta bahwa Ling Han telah mendirikan sebuah negara dan mengambil kendali wilayah yang luas. Dia, Ling Dongxing, dihormati sebagai bapak kaisar yang berkuasa, dan secara alami mampu menggunakan kekuatan bangsa. Dengan ekspansi terus-menerus dari Kekaisaran Ling, kekuatan bangsa hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mungkinkah Ling Dongxing seperti itu masih tidak mampu mengalahkan Ao Feng? Sebelum berangkat, Ling Han sekali lagi pergi ke daerah tambang lama di negara api. Elit kuat yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di bawah tanah di sana, dan sangat mungkin menjadi sarana untuk mempelajari budidaya dunia bawah dan membuka jalan ke dunia bawah. Bagi dunia ini, hal yang sama juga merupakan masalah yang sangat buruk.
Ling Han saat ini berpacu dengan waktu. Tidak hanya dia harus membelah langit terbuka sebelum 5 sekte alam abadi membuat langkah mereka, tetapi juga harus melakukannya sebelum sekelompok mayat hidup melakukannya. Ketika dia tiba, laba-laba perak raksasa itu benar-benar muncul. Ia menggerakkan kakinya yang raksasa yang mirip dengan tombak surgawi dan bernapas ke arah bulan, seolah-olah sedang menyerap esensi bulan. Semakin tinggi tingkat budidayanya, semakin menakutkan dia merasakan laba-laba raksasa ini. Makhluk yang luar biasa pada tingkat Great Corpse King bermata 15, laba-laba perak raksasa ini seharusnya baru saja keluar untuk berkultivasi, dan dia kebetulan saja menemukannya. Kalau tidak, dengan bagaimana laba-laba raksasa ini meremehkan untuk meliriknya, bagaimana mungkin itu akan keluar secara sengaja untuknya? Ling Han memperkirakan kecakapan pertempurannya sendiri. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk bertarung lawan di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Itu berlaku untuk Ling Han juga. Setelah dia maju ke tier transformasi dewa, kecakapan pertempuran Ling Han saat ini diukur sebagai 1 bintang tier surga. Tetapi ketika dia sebelumnya berhasil menembus ke tier bayi spiritual, kecakapan pertempurannya bisa menyamai 9 bintang pertempuran dewa tingkat transformasi. Namun, dia masih menjadi kaisar dinasti Ling Agung, dan selama dia masih berada di wilayahnya sendiri, dia bisa memanfaatkan kekuatan bangsa untuk memperkuat kehebatan pertempurannya sendiri. Ini bisa menambah kecakapan Star of Battle lain padanya, dan ini masih merupakan peningkatan kekuatan yang dia miliki setelah dia menyatukan seluruh Desolate North. Jika dia bisa menyatukan seluruh wilayah utara juga, maka peningkatan daya setidaknya akan menjadi 5 bintang. Dan dengan penyatuan keempat wilayah itu akan lebih hebat lagi. Mencapai 10 bintang akan lebih dari cukup dengan syarat tubuh Ling Han bisa menahan kekuatan bangsa yang menakutkan. Dengan berangsur-angsur kekuatan dari Menara Hitam, kecakapan pertempurannya secara alami melonjak ke tier void hancur. Tetapi kuncinya adalah, berapa banyak bintang hancur tier void yang bisa dia jangkau? Bagaimanapun, Desolate North terlalu kecil. Meskipun itu membantunya untuk menambah kekuatan Battlestar lain dari pertempuran ke fondasi Heaven Tier, dalam kasus Shattering Void Tier, peningkatan ini praktis bisa diabaikan. Dia pasti masih belum bisa mengalahkan laba-laba raksasa ini. Atau begitulah pikir Ling Han. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyerah gagasan ingin menyelidiki lebih lanjut. Lagi pula, akan sia-sia menggunakan instilasi kekuatan dari Menara Hitam di sini. Dia hanya berencana untuk berbalik dan pergi ketika dia berhenti di langkahnya. Meskipun area tambang lama diselimuti kabut hitam selamanya, dan tampak menakutkan, kali ini, itu tampak lebih buruk. Kabut hitam itu lebih tebal dari sebelumnya seolah-olah telah berubah menjadi padat. Itu sehitam tinta, yang membuatnya tampak lebih mengerikan. Orang-orang itu di bawah tanah keluar. Ling Han menajamkan telinganya untuk mendengarkan dengan cermat. Tampaknya ada seseorang yang berbisik di sekitarnya, tetapi tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan, seolah-olah itu adalah pembicaraan hantu. Dia pergi. Tempat ini terlalu aneh dan sangat aneh. Tanpa kekuatan yang cukup, akan lebih baik jika dia tidak nongkrong di sini. Tentara bergerak dan berangkat menuju Valen Moon Forge, memulai invasi penuh di wilayah utara. Ling Han mengungkapkan statusnya sebagai alkemis kelas surga, dan dimanapun ia lewat, perkumpulan alkemis akan menjadi yang pertama menyerah. Benar-benar lelucon, dia adalah alkemis kelas surga, dan bagi mereka, dia adalah dewa mereka. Sekarang dewa mereka ingin mereka mengikutinya. Bagaimana mereka bisa menolak, dan status Alchemist Society berada di liga tersendiri. Mereka memiliki pengaruh besar, yang menyebabkan banyak kota menyerah secara langsung tanpa pertempuran. Sebaliknya, apa yang ingin dilakukan Ling Han adalah tidak menaklukkan seluruh dunia akan terlalu mudah baginya untuk menaklukkan wilayah utara. Setiap jenderal di bawah komandonya akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di wilayah manapun. Apa yang paling penting bagi para pembudidaya? Kekuatan. Tentu saja, dengan kekuatan yang cukup, orang lain secara alami hanya bisa tunduk. Selain itu,
Itu bukan sesuatu yang tidak dapat diterima bagi mereka untuk menerima alkemis kelas surga sebagai penghubung mereka. Setelah hanya 7 hari, mereka telah maju ke depan gerbang gunung sekte bulan musim dingin. Terakhir kali dia berada di sini, hanya dengan berangsur-angsur kekuatan dari menara hitam dia bisa mengatur untuk mencocokkan elit dari tier bayi spiritual. Tapi sekarang, kecakapan pertempuran normalnya telah maju ke surga tier, dan bisa secara praktis bisa cocok dengan kehebatannya dalam kehidupan terakhirnya. Jika berangsur-angsur kekuatan dari menara hitam dimasukkan, ia bahkan bisa menandingi elit Shattering Void tier dan menghancurkan sekte ini dengan satu jari. Yang mulia, apakah kita segera menyerang? Seorang pria muda bertanya. Dia adalah Jin Wuji, dan telah bertemu Ling Han dulu di kota Dayuan. Pada saat itu, dia bahkan bertarung dengan Ling Han karena adiknya. Pada saat itu, dia tidak mengikuti yang lain ke Inter Moon Sect. Sebagai gantinya, dia menikahi seorang pengantin yang cantik dan mulai menikmati hidup. Tetapi sekarang dengan kembalinya Ling Han, dia juga mendaftar ke tentara untuk membantu Ling Han. Dia baru saja menerobos ke Spiritual Ocean Tier, jadi kekuatannya secara alami bukan sesuatu yang dipedulikan Ling Han. Namun, apa yang dibutuhkan Ling Han adalah orang-orang yang bisa dia percayai, dan dengan demikian Jin Wuji secara alami ditempatkan pada posisi penting. Tapi ada lebih banyak lagi kenalan lamanya yang berada di Inter Moon Sect. Sasaran serangan pertama adalah sekte bulan musim dingin pertama karena memang sangat dekat, dan kedua karena Ling Han ingin mengumpulkan teman-teman lamanya di bawah panji-panjinya. Ling Han mengangguk dan berkata, "Batu kecil, kau yang memimpin." Roh batu berteriak dan memulai tugasnya menuju sekte bulan musim dingin. Itu sekarang telah menembus ke tingkat transformasi dewa, dan ditambahkan dengan sifat-sifat khusus yang dimilikinya sebagai roh dari salah satu dari 5 elemen. Kecakapan pertempurannya dapat menyamai seorang penggarap di puncak tingkat transformasi dewa. Satu pukulan telah menghancurkan Mountain Protection Grid Array yang dimiliki oleh Inter Moon Sect. Ling Han mengundang Ling Dongxing keluar. Pertikaian antara dirinya dan Ao Feng secara alami harus diselesaikan olehnya secara pribadi. Ini adalah kebencian yang telah dirawat Ling Dongxing selama 20 tahun. Dengan kekacauan yang disebabkan oleh roh batu, sekte bulan musim dingin bisa dibilang dianggap telah sepenuhnya menyerah. Hukum seni bela diri adalah kekuatan. Karena roh batu begitu dahsyat, sekte bulan musim dingin secara alami kehilangan semangat juang mereka, dan ketika pasukan jutaan berseru serentak bahwa mereka yang menyerah tidak akan dibunuh, semua orang secara alami menyerahkan senjata mereka dan dengan patuh menyerah. Ao Feng diseret. Basis rohnya telah dilumpuhkan oleh Ling Han, sehingga tingkat budidayanya mengalami stagnasi pada tahap awal tingkat bunga mekar. Ketika dia melihat Ling Han, dia tidak bisa mengendalikan kebenciannya yang besar, dan meraung dengan marah, "Jika bukan karena itu memohon pada waktu itu, dan bahwa aku memiliki saat yang lembut hati. Apakah aku hanya membunuhmu?" Ba asteris ngan kecil. Tidak akan ada begitu banyak masalah. Berani sekali kamu. Tinju Yuan Cheng He menghantam kepala Ao Feng, dan dampaknya menyebabkan dia segera jatuh ke tanah. Ling Han mengangguk pada Yue Kaiyu dan keluarganya sebagai bentuk alamat. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan kerabatnya. Ling Dongxing melangkah keluar, dan berkata, "Ao Feng, lawan aku. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan mengampuni kamu." Ao Feng mencibir. 20 tahun yang lalu, kamu sudah menjadi pecundang. Itulah masalahnya sekarang, dan begitu juga di masa depan. Kalau begitu mari kita bertempur. Semangat bertarung Ling Dongxing melonjak saat dia turun dengan pedang di tangan. Chapter 750. Yuan Cheng He tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Ling Han, tatapannya bingung. Ling Han mengangguk, dan menunjukkan kepadanya untuk melakukan apa yang dikatakan. Dengan kehebatannya saat ini, bahkan jika Ling Dongxing benar-benar tidak bisa menandingi Ao Feng, Ling Han masih bisa menyelamatkan ayahnya tepat waktu. Yuan Cheng He melepaskan ikatan pada Ao Feng untuk memungkinkan dua pria yang telah mengembangkan permusuhan 20 tahun yang lalu untuk pertempuran untuk terakhir kalinya di sini. Ling Dongxing memanggil pedang kelahiran setan. Ya, Ling Han telah memberikan alat roh level 10 ini kepada ayahnya.
Meskipun Ling Dongxing tidak dapat mengaktifkan bahkan satu pola pada pedang, alat spirit level 10 masih merupakan alat spirit level 10. Hanya ketajamannya yang menantang alam. Sementara Ling Dongxing memiliki sedikit bakat dalam seni bela diri, dan hanya bisa dianggap sebagai orang yang agak berbakat, dia jelas bukan jenius. Dia memiliki bimbingan penuh Ling Han, tetapi meskipun begitu, dia hanya bisa berhasil membentuk satu kilatan tunggal pedang Qi. Itu sudah cukup, sekejap pedang Qi akan memungkinkannya untuk meminjam pada kekuatan pedang kelahiran setan, dan kekuatan destruktif yang dia dapat tampilkan sangat menakutkan. Setelah semua, kekuatan pedang Qi dipengaruhi baik oleh pembudidaya dan pedang yang digunakan, bagaimana alat spirit level 10 bisa menjadi luar biasa. Ling Dongxing dan Ao Feng terlibat dalam pertempuran sengit. Pertikaian yang telah terkubur selama 20 tahun akhirnya meledak. Kedua orang itu bertukar pukulan, dan Sword Qi menari dan Origin Power bertabrakan. Keduanya merilis kemampuan terkuat mereka. Secara teori, Ao Feng jelas lebih kuat. Dia telah menembus Flower Blossom Tier beberapa tahun ke depan dari Ling Dongxing, dan pengetahuannya tentang bagaimana menggunakan kekuatan pada tingkat Flower Blossom Tier jauh lebih unggul daripada Ling Dongxing. Selain itu, ia telah membentuk sebanyak 9 kilatan Sword Qi, dan hanya satu langkah lagi dari membentuk 10 kilasan, di mana pada titik itu ia berharap bisa memantapkan pedang Qi menjadi pedang Rai. Sebagai perbandingan, Ling Dongxing hanya memahami sekejap pedang Qi. Namun, dia memiliki alat roh level 10. Pedang Qi yang dilepaskan oleh pedang kelahiran iblis sangat parah, dan benar-benar menghancurkan pedang Qi Ao Feng. Setelah kontak, pedang Qi Ao Feng hancur, itu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mencocokkannya. Peng, peng, peng. Semakin banyak Ling Dongxing berkelahi, semakin kuat dia. Dia telah mengkonsumsi sejumlah spiritual herb, tetapi tidak berhasil memanfaatkan semua efeknya. Banyak esensi mereka terakumulasi di tubuhnya. Dan dengan pertempuran ini, semua esensi ini segera beredar dan diserap tanpa henti olehnya. Ini mirip dengan energinya yang terus diisi ulang. Di sisi lain, basis roh Ao Feng telah hancur, dan dia tidak mungkin menyerap Qi spiritual dengan basis rohnya lagi untuk dikonversi menjadi kekuatan asal sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan terus minum pil alkimia. Namun, pil alkimia akan mendorong perkembangan imunitas. Pil pertama akan menghasilkan efek penuh, yang kedua hanya akan memiliki efek 90%, kemudian perlahan-lahan menurun menjadi 80, 70, 60% dan selanjutnya. Dengan cara ini, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin lemah dia secara alami, jadi bagaimana dia bisa menyamai Ling Dongxing? Setelah 2 jam pertempuran, Ao Feng memiliki tanda-tanda kehilangan daya tahan. Namun, dia juga tahu bahwa apakah itu Ling Dongxing atau Ling Han, tidak ada yang bisa mengampuni dia. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dalam kepahitan, dan tidak membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Setiap serangan yang dia lakukan adalah mematikan karena dia bermaksud untuk menghancurkan dirinya dan Ling Dongxing, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sehingga dia bisa menyeret yang terakhir ke bawah bersamanya. Sayangnya, jika sudah 5 tahun yang lalu, Ling Dongxing secara alami akan mati bersamanya tanpa keraguan. Tetapi sekarang, dia juga memiliki istri, putranya, dan cucunya. Jadi bagaimana mungkin dia rela mati dengan musuh besar ini miliknya? Dia hanya memperkuat pertahanannya, dan menunggu sampai Ao Feng menghabiskan seluruh energinya. Pada saat itu, satu-satunya nasibnya adalah kematian. Di jalan menuju Netherworld, aku akan menunggumu berdua. Ao Feng akhirnya menyatakan dengan suara dan ekspresi yang keras saat dia kehabisan kekuatan. Tatapannya sangat berbisa sehingga dia tampak seperti ingin melahap mereka. Puh, dadanya ditusuk oleh satu serangan dari Ling Dongxing. Pedang kelahiran setan menembus dadanya, dan semua tanda kehidupan segera hancur total. Dengan titik vital yang disambar langsung oleh alat spirit level 10, bahkan seorang kultivator tier surga tidak mungkin bertahan, apalagi ketika Ao Feng hanya di tingkat blossom bunga. Ling Dongxing tidak bisa membantu tetapi merasa sangat sedih. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak mungkin membalas dendam dalam hidup ini,
karena dia tahu bahwa bakat Ao Feng dalam seni bela diri memang di atas kemampuannya sendiri. Selain itu, yang terakhir memiliki keberadaan kolosal seperti Intermoon Sekte mendukungnya, sehingga kesenjangan antara keduanya hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Tetapi siapa yang memintanya untuk memiliki putra yang baik? Ling Han tidak memulai pembantaian. Dia telah menyelamatkan semua anak-anak Ao Feng. Dia bukan orang yang menikmati pertumpahan darah tanpa alasan. Sebenarnya, selama seseorang tidak menyentuh garis bawahnya, ia selalu menjadi orang yang memilih untuk berdiskusi secara damai sebelum kekerasan. Pada saat yang sama, dia adalah orang yang malas. Ketika dia menemukan bahwa Helian Sun Sue memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa, dia menyuruhnya mengambil alih semua urusan nasional. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan kerajaan di Laut Utara, dan seberapa besar Laut Utara, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengelola bahkan Laut Utara yang sangat besar, apalagi ketika wilayah saat ini hanya sangat kecil. Helian Sun Sue menerima tugas itu dengan senang hati. Di matanya, tahta ini secara alami akan menjadi milik putranya sendiri di masa depan. Jadi apa yang salah dengan membantu putranya? Namun, di depan orang luar, dia mengubah penampilannya dengan menggunakan pil penyamaran untuk menghindari ketahuan oleh si Rache. Adapun ekspansi teritorial, dengan Yuan Chenghe dan Li Fengyu sebagai jenderal besar dan Roh Batu sebagai pendukung, tidak ada tempat yang tidak bisa ditundukkan, setidaknya tidak di wilayah utara, jadi ia secara alami merasa nyaman. Ada orang lain yang menangani masalah internal dan eksternal, jadi apalagi yang harus dia khawatirkan? Jika dia harus melakukan semuanya sendiri, lalu apa gunanya begitu banyak pengikut? Dia sangat bahagia menjadi seorang pria yang menyuruh orang lain untuk bekerja tetapi tidak melakukan apapun sendiri. Dia hanya punya satu permintaan, dan itu adalah untuk menenangkan hati rakyat dan memprioritaskan stabilitas. Itu karena tujuan ekspedisi itu bukan untuk memperluas perbatasannya, tetapi mendapatkan kekuatan bangsa. Hanya ketika hati rakyat setia, kekuatan bangsa akan kuat. Di bawah perintah Ling Han, bangsa Gridling memulai perekrutan pasukan yang luas dan memberikan kondisi yang sangat menarik. Aspek lain adalah meningkatkan kehidupan masyarakat sehingga memungkinkan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkultivasi dan, setidaknya, dapat mencapai lapisan keempat atau kelima dari badan penyulingan tubuh agar mereka tetap bugar sehingga dapat meningkatkan standar hidup seluruh bangsa. Karena saran kuat Zhu Xuan'er, Ling Han memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Half Moon Sect. Jika mereka bisa merekrut sekte setengah bulan, mereka akan dapat menghindari pertumpahan darah, yang juga akan membuat Zhu Xuan'er merasa lebih baik. Bagaimanapun, ini adalah sektenya. Ling Han dan Zhu Xuan'er secara alami tidak bisa absen. Helian Sun Sue, sementara itu, tetap di belakang untuk menangani masalah-masalah nasional. Liu Yutong dan Li Xichan terus menemani orang tua Ling Han, dan hanya Hunyu, kelinci, dan tikus yang mencari emas. Ling Jiansue belum disapi susu, jadi dia secara alami hanya bisa bertahan dengan Helian Sun Sue. Tetapi Ling Han sengaja menundukkan beberapa sapi giok putih yang masih menyusui agar anaknya tidak memiliki cukup susu. Susu yang diproduksi oleh jenis demonic beast ini adalah yang paling bergizi. Ini secara alami membuat Helian Sun Sue sangat tidak senang. Payudaranya sedikit kecil, tetapi dia benar-benar memiliki susu yang berlimpah. Oke, Ling Han dan yang lainnya berangkat dan maju menuju Half Moon Sect. 7 hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan, dan dengan Zhu Xuan'er untuk memberitahu sekte kedatangan mereka, mereka segera menerima panggilan. Selanjutnya, Ling Han mengungkapkan sedikit kehebatannya, yang secara alami mengintimidasi Half Moon Sect. Ditambah dengan fakta bahwa Zhu Xuan'er akan menjadi permaisuri tercinta Ling Han di masa depan, yang berarti bahwa setelah Half Moon Sekte menyerahkan kesetiaan mereka, status mereka tidak akan menurun. Para petinggi sekte membuat keputusan yang paling bijak, perlawanan akan pasti berakibat fatal. Jadi apakah masih perlu mempertimbangkan pilihan mana yang harus diambil? Ini bisa dianggap sebagai kesimpulan bahwa semua orang puas. Ling Han tidak segera kembali, melainkan pergi menuju gunung tertutup pertanian. Disinilah Tuan Zhu Xuan'er mengalami cedera dao. Ling Han sangat tertarik ketika dia mendengarnya. Namun,
Pada saat itu, kekuatannya tidak memadai, jadi dia mengesampingkan idenya. Sekarang, kecakapan pertempurannya bisa menyamai Heaven Tier, jadi dia secara alami penuh percaya diri. 7 hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Ini adalah wilayah paling barat di wilayah utara. Jika mereka melakukan perjalanan sedikit lebih jauh, mereka akan mencapai penghalang wilayah yang memisahkan wilayah utara dan wilayah barat. Pertanian tertutup gunung, lembah gaharu. Ini adalah tanah terlarang. Bersambung ke chapter 751. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.